Ya di tahun 2020 ya, kita sudah mendengar mungkin di awal tahun 2020 ada virus ya yang begitu menginfeksi, begitu cepat penyebarannya gitu ya. Nah, selama tahun 2020 di bulan Maret kita mendengar di tanggal 3 Maret 2020 ya, Presiden RI mengumumkan adanya 2 orang yang terinfeksi virus COVID-19. Nah, di waktu itu terus bergulir, ya selama tahun 2020 terjadi PSBB, membuat kita juga menyesuaikan diri dengan era new normal. Ya, kita menerapkan memakai masker, mencuci tangan, ya. Nah, itu semua kita menjalani penyesuaian dalam kehidupan kita di tahun 2020. Lalu melangkah masuk ke tahun 2021, ya karena di tahun 2020 di akhirnya mulai ada pelaksanaan vaksin. Ya, kita harapkan ini bisa menjadi suatu solusi bagi penyebaran virus ini ya agar bisa ditekan. Namun masuk ke dalam tahun 2021 di bulan Juni kembali kita dikejutkan dengan adanya lonjakan kasus COVID kembali ya yang dimulai dari negara India masuk sehingga kita ada varian baru yaitu varian Delta yang kita akhirnya masuk di bulan Juli di Indonesia. Peningkatan kasusnya begitu cepat membuat kita semua khawatir, membuat kita semua sepertinya bagaimana harus bersikap ya. Kita melihat yang sudah divaksin masih terkena ya. Lalu yang tadinya sehat-sehat tidak ada gejala apapun bisa langsung masuk rumah sakit dan akhirnya sekarang kita melihat di masyarakat ya tabung oksigen langka ya lalu obat-obatan pun sepertinya susah didapat. Banyak hal yang membuat kita menjadi tidak tahu bagaimana harus kita bersikap. Terutama ada 2 kategori orang ya. Jadi yang pertama adalah bagi kita yang sehat, bagaimana kita bisa tetap sehat ya, tetap aman dalam situasi saat ini. Lalu bagi yang sudah terkena ya atau mungkin baru mendengar berita, bagaimana seharusnya kita bersikap? Ya, apa yang harus kita lakukan? Kapan kita harus PCR? Kapan kita harus atau antigen? Lalu ketika kita harus isoman, apakah kita layak isoman? Apakah kita harus ke rumah sakit? Tentunya pertanyaan-pertanyaan ini banyak berkutat di benak kita sehingga hal ini menimbulkan suatu kekhawatiran yang baru membuat kita jadi jadi hidup ini sepertinya tidak tenang ya dipenuhi dengan kegalauan dalam sehari-hari. Oleh karena itu ya TDR One Team peduli ya dengan kesehatan ya karena TDR One Team memiliki 5 area yang dijalankan, yaitu ada pendidikan, kesehatan, dan juga ada lingkungan, empowerment, dan entrepreneurship. Nah, saat ini TDR One Team secara khusus ingin membahas mengenai kesehatan, yaitu dengan tema TDR Webinar, Stay Safe and Healthy. Ya. Jadi untuk yang kesempatan yang pertama, ya karena waktu sudah menunjukkan pukul 10:05, saya persilakan kepada Dr. Marco Vidor yang akan membantu kita untuk bisa memaparkan seputar ya situasi saat ini, bagaimana virus yang ada beredar, lalu bagaimana kita bersikap dan seluk-beluk lainnya mengenai COVID-19 ini. Untuk kesempatan yang pertama, saya bisa persilakan kepada Dr. Marco Vidor untuk bisa memulai sesi yang pertama ini. Nanti rekan-rekan saya kasih tahu dulu untuk tanya jawab kita akan adakan setelah sesi dari Dr. Marco. Ya, bagi yang ingin bertanya, boleh siapkan pertanyaan terlebih dahulu dan mengisinya nanti di kolom chat. Dan kita akan bahas satu persatu setiap pertanyaan yang masuk di kolom chat. Jadi rekan-rekan bisa boleh persiapkan deh ya dan mulai bisa di kolom chat dulu pun selama nanti acara berlangsung boleh dimasukin dulu ya supaya nanti pada saat Q&A kurang lebih Dr. Marco akan memberikan pemaparan sekitar 30 sampai 45 menit. Ya, 45 menit lalu kita akan Q&A. Demikian ya rekan-rekan semua. Saya persilakan Dr. Marco untuk bisa memulai sesi yang pertama. Terima kasih. Baik, selamat pagi. Terima kasih Pak Haryadi. Terima kasih juga buat Pak Teddy dan TDR One Team buat kesempatan yang diberikan pada saya pagi ini. Hari ini saya akan mengajak kita semua untuk sama-sama kita belajar hal-hal mutlak apa sih yang harus kita ketahui dalam menghadapi pandemi COVID-19, khususnya saat ini dalam gelombang kedua di Indonesia. Slide saya bisa terlihat ya? Jelas ya? Jelas, Pak Marco. Oke. Pertama, siapa saya? Saya kemarin lama bekerja di Sumatera Selatan, sempat menjadi Direktur Rumah Sakit dan Wakil Ketua Satgas COVID-19 di Kabupaten tempat saya bekerja.
Tapi sekarang saya sedang persiapan untuk melanjutkan kembali ke jenjang sekolah spesialis. Jadi saya sekarang sudah kembali ke Jakarta. Nah, sambil mengisi waktu saya memang aktif juga membuat podcast dan sebagai health educator. Bapak Ibu, semua yang akan saya sampaikan ini bukanlah pendapat saya pribadi, disclaimer dulu. Ini semuanya saya sadur dari rekomendasi Kementerian Kesehatan, termasuk dari WHO dan NIH, dari Kementerian Kesehatan yang ada di Amerika Serikat. Oke, pertama saya pengen aja kita buka mata dulu, Bapak Ibu. Kita lihat bahwa seminggu terakhir PPKM darurat diberlangsungkan, tapi nyatanya kasus masih tinggi dari hari ke hari. Tidak sedikit juga ada hari-hari di mana Indonesia ini mencetak rekor penambahannya paling tinggi sedunia dengan kematian paling tinggi juga sedunia. Saya pengen ajarin Bapak Ibu satu hal. Kalau kita lihat penambahan kasus COVID-19, jangan mentah-mentah lihat berapa puluh ribu penambahannya. Tapi kita penting juga buat kita lihat di hari itu testingnya dilakukan berapa sih? Contohnya, waktu 14 Juli ini penambahan 54.000 kasus. Testing yang dilakukan hari itu 150.000 tes. Artinya dari 150.000 orang yang diperiksa, 50.000-nya positif. Artinya positivity rate-nya 30%. Angka ini tinggi sekali karena menurut rekomendasi WHO harusnya positivity rate itu tidak boleh lebih dari 5% untuk menyatakan sebuah negara sudah cukup terkendali pandeminya. Kemarin 23 Juli kematian dalam satu hari 1.500. Kenapa kok kita bisa lihat angka-angka yang sedemikian tinggi? Karena sekarang sudah diumumkan memang varian Delta itu mendominasi di Indonesia dari virus COVID-19. Tenaga kesehatan pun bulan ini cetak rekor. Dokter baru minggu ketiga bulan Juli sudah lebih dari 100 yang meninggal. Nah, sementara Bapak Ibu kalau kita lihat angka berapa orang sih yang udah divaksin di Indonesia yang full dosis, 2 dosis vaksin, ternyata baru 20 juta orang. Nah, dari statistik ini aja kita bisa tarik satu kesimpulan sebenarnya. Apa kesimpulannya? Penduduk Indonesia ada 270 juta orang, kurang lebih. Yang kena COVID sampai hari ini data bilang sudah 3 juta orang. Tapi yang baru divaksin dosis lengkap baru 20 juta orang. Artinya boleh saya bilang, mangsa dari si virus COVID-19 ini masih banyak loh. Yang belum kena dan belum divaksin itu jumlahnya masih banyak dari 270 juta orang. Makanya jangan heran ketika penambahan kasusnya masih tinggi. Ditambah lagi, Indonesia ini termasuk salah satu negara yang paling lambat mengecek varian-varian baru. Kenapa? Karena untuk mengecek varian virus, kita perlu melakukan pemetaan genetik. Lab yang bisa melakukan itu di Indonesia jumlahnya hanya 17, Bapak Ibu. Dibandingkan Inggris, Amerika Serikat punya ratusan lab yang bisa melakukan pemetaan genetik itu. Makanya kita telat terus. Sebenarnya varian Delta ini menurut saya udah ada beberapa bulan di Indonesia, tapi baru ketahuan aja. Baru meledaknya sekarang. Ya, pertama kali kasusnya ditemukan bukan di Jakarta, varian Delta di Palembang. Ini adalah beberapa hal yang sudah kita ketahui dan tidak tepat. Ya, COVID-19 tidak hanya mematikan pada orang tua. Anak-anak di Indonesia sudah lebih dari 800 anak meninggal karena COVID. Sudah vaksin bukan jaminan bahwa kita pasti nggak kena COVID. Apakah kita perlu swab sampai negatif? Itu juga salah. Beberapa waktu yang lalu ada gambar yang beredar di WhatsApp ini nih. Katanya city value kalau 12-20 hasilnya artinya banyak virus. 21-30 fase penyembuhan ini hoax Bapak Ibu ya. Jadi yang gambar di kanan bawah ini adalah informasi yang tidak tepat, yang salah. Nah, ini adalah grafik penambahan kasus COVID-19. Ini contoh yang saya ambil ini adalah grafik di Inggris. Tapi perlu kita ketahui bahwa di dunia saat ini ada 24 negara yang posisi grafiknya menanjak secara vertikal tajam seperti itu. Ya, jadi sebenarnya bukan Indonesia doang yang menderita terhadap varian Delta, bahkan di US, Inggris hari-hari ini pun mereka melonjak lagi sebenarnya. Nah, kenapa varian Delta kok ditakuti banget sih? Kalau Bapak Ibu pernah lihat gambar virus COVID-19, tahu pasti semuanya di pinggir-pinggirnya ada duri yang kita bilang sebagai spike protein. Nah, varian-varian yang baru ini, durinya itu lebih banyak. Jadi ketika dia nempel di saluran napas kita, nyenggol dikit aja dia langsung nempel pada reseptor di saluran napas kita. Makanya orang lebih mudah ketularan.
Bahkan banyak studi yang bilang ini 10 kali lipat lebih menular dari varian-varian sebelumnya. Dan varian Delta adalah varian pertama yang selain dibilang lebih mudah menular, juga disinyalir menimbulkan sakit yang lebih parah. Kalau dulu alfa, beta, gamma cuma dibilang ini lebih mudah menular nih, tapi penyakitnya sama aja beratnya. Nah, delta enggak ya. Kita menduga ini menimbulkan penyakit yang lebih berat ya, dan juga pada orang-orang muda lebih banyak nih yang kemudian jadi gawat juga gitu. Oke. Sekarang saya mau langsung ke yang bagian aplikatifnya. Kalau Anda menerima hasil positif, bagaimana? Bagaimana kita melihat hasil ini? Bapak Ibu, setiap tes itu punya yang namanya sensitivitas dan spesifisitas. Ini saya singgung sedikit karena udah banyak juga dimuat di media supaya kita lebih paham ya. Tes yang bagus itu adalah tes yang sensitif dan spesifik. Kalau ibu-ibu nih misalnya mereka lagi tes pack mau tahu saya hamil nggak ya? Kita mau tesnya yang sifatnya sensitif. Jangan sampai tesnya bilang negatif, ternyata Anda positif hamil. Itu namanya negatif palsu. Ya, itu yang dimaksud dengan sensitivitas. Jadi semakin sensitif sebuah tes, semakin sedikit angka negatif yang palsu-palsu. Kalau memang positif ya positif. Kalau memang negatif ya negatif, itu sensitivitas. Sebaliknya, spesifisitas adalah seberapa banyak yang benar-benar positif. Jadi misalnya tes pack kehamilan tadi, jangan sampai tes pack kehamilan bilang positif, ternyata Anda bukan hamil, tapi misalnya Anda kena infeksi saluran kencing. Nah, itu kan berarti ada hal lain yang membuat tes ini menjadi positif, padahal Anda tidak hamil. Itu namanya positif palsu. Jadi tes yang baik adalah tes yang sensitif dan tes yang spesifik. Untuk COVID-19, tes yang punya sifat ini yang paling baik adalah swab PCR. Ya, tapi swab antigen pun saat ini sudah diakui keberadaannya dan bisa dipakai. Jadi kalau Anda swab antigennya positif disertai dengan gejala, ya udah itu sudah memenuhi kriteria untuk positif. Jangan buang-buang biaya untuk ulang-ulang swab PCR. Ya, karena itu pun sudah dinilai positif COVID. Kalau swab antigennya positif tapi nggak ada gejala, nah yang seperti ini Anda boleh pertimbangkan. Saya perlu swab PCR nih, supaya meyakinkan lagi. Benar nggak saya positif? Ada lagi kasus yang swab antigennya negatif, tapi ada gejala nih yang khas ke arah COVID. Yang ini juga sama, pertimbangan swab PCR. Ada juga nih, walaupun yang terakhirnya agak jarang ya. Swab PCR-nya negatif, tapi kok gejalanya khas banget. Ada hilang penciuman, demam, sesuai deh sama COVID. Yang seperti ini lebih baik direncanakan swab PCR ulang sambil isolasi juga. Yang kedua, Bapak Ibu, ini bantu saya untuk luruskan ini, sebarkan informasi ini kemana-mana. Jangan terlalu pusingkan hasil city value. Ya, apa sih city value itu? City value adalah cyclic threshold, dan city value ini tidak menentukan Anda udah sembuh apa belum. Yang kedua, city value juga tidak bisa memprediksi penyakit Anda ini bakal parah apa enggak ya? Nggak bisa. Banyak orang yang ngepost di sosial media, city value saya 11. Saya takut nih COVID-19 saya parah nggak ya? Bukan city value yang menentukan keparahan penyakit Anda. Yang menentukan keparahan penyakit Anda faktornya banyak. Apa aja? Umur Anda berapa? Anda udah divaksin belum? Anda punya penyakit penyerta nggak? Anda punya diabetes, Anda punya penyakit jantung. Anda merokok nggak? Apakah Anda sedang hamil? Hal-hal seperti itu menentukan COVID-19 yang Anda derita akan berat atau ringan-ringan saja. Tapi city value tidak menentukan itu. Sedikit tentang city value adalah cyclic threshold. Jadi ketika kita diambil, hidung kita dicolok, di swab, itu dibawa ke lab untuk dilakukan siklus, makanya namanya cyclic di dalam mesinnya tadi. Mesin itu akan terus berputar ke dalam siklus. Kalau di dalam siklus pertama, kedua aja udah ditemukan virus, wah berarti dalam sampel yang dicolok di dalam hidung Anda, kebetulan virus yang didapat banyak. Tapi kalau perlu siklusnya sampai puluhan, 30, 40 baru ketemu virusnya, itu sama dengan jumlah virus yang didapat pada sampel sedikit. Oke, pelan-pelan ya. Tapi banyak sedikitnya virus yang diambil dalam sampel hidung Anda, sekali lagi, tidak menentukan keparahan penyakit Anda. Ya, jadi jangan pusingkan city value. Banyak orang jadi bingung, saya kok pertama kali dibilang COVID-19, city value-nya 20, udah selesai isolasi, saya nggak ada gejala,
Saya iseng swab PCR ulang, CT value-nya malah 11. Nah, Anda malah jadi galau selama 1 bulan ke depan kan. Jadi sekali lagi jangan lihat CT value, biar itu jadi bagian kami, para dokter yang menilai CT value. Sampai hari ini pun rekomendasi dari Kementerian Kesehatan sudah jelas kok. Kalau COVID-19 Anda ringan, jangan ulang-ulang swab PCR. Asalkan Anda sudah selesai isolasi, dinyatakan dokter bisa keluar isolasi, ya sudah Anda sembuh. Banyak orang swab lagi, swab, masih positif, masih positif. Ada pasien-pasien yang saya temukan masih positif sampai 2 bulan, bahkan 3 bulan setelah sakit. Kenapa? Karena swab PCR nggak bisa bedain Bapak Ibu. Mana virus yang masih aktif bekerja di dalam tubuh kita, mana sisa-sisa bangkai virus yang sebenarnya udah mati dan dia udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya, jadi jangan swab PCR ulang. Kalau Anda positif, harus bagaimana yang Anda lakukan? Bagi Anda yang tidak bergejala, isolasinya cukup 10 hari, lalu selesai. Kalau ada gejala ringan, isolasinya 10 hari ditambah 3 hari bebas gejala. Nah, kalau yang sedang dan berat, itu sebenarnya harus dirawat di rumah sakit. Tapi hari-hari ini kita nggak sedikit saya dapat pasien yang sedang dan berat, tapi terpaksa dirawat di rumah karena udah keliling Jabodetabek, nggak dapat rumah sakit katanya. Nah, pertanyaan besarnya kan bagaimana sih menentukan ringan, sedang, beratnya gejala? Ini loh. Jadi banyak orang salah kaprah nih. Saya nggak ada gejala, Dok. Saya cuma hilang penciuman. Nah, hilang penciuman sudah gejala ringan. Ya, jadi jangan bilang Anda nggak ada gejala. Mereka yang dibilang nggak ada gejala adalah yang napasnya dalam semenit 12-20 kali, saturasi oksigennya 95% atau lebih, dan tidak merasakan apapun. Nggak demam, badannya nggak sakit-sakit, itu namanya nggak ada gejala. Tapi kalau ada salah satu Anda sakit kepala, sakit tenggorokan, pilek, mungkin agak meler-meler hidungnya, itu sudah termasuk gejala ringan. Tapi gejala ringan ini tidak ada gejala sesak napas. Itu yang perlu kita garis bawahi. Kalau Anda sesak napas, langsung masuk kriteria gejala sedang. Jadi gejala sedang adalah gejala ringan ditambah ada sesak napas. Tapi saturasi oksigen Anda masih di atas 94%, itu namanya gejala sedang. Tapi kalau Anda sesak napas, saturasinya sudah di bawah 94%, bahkan lebih parah lagi di bawah 90%, itu namanya sudah gejala berat. Makanya tadi dibilang gejala sedang berat ini harusnya dirawat di rumah sakit. Kenapa? Karena orang-orang ini jelas butuh oksigen. Ya, dan harus dipantau ketat oleh dokter dan perawat. Ada lagi mereka yang kritis, hampir gagal napas, kesadarannya udah terganggu, dan biasanya dirawat di ICU. Bapak Ibu, COVID-19 ini punya 2 fase sebenarnya. Minggu pertama kita sakit, virusnya tuh banyak di dalam badan kita. Makanya kita ngerasanya gejala-gejala infeksi virus, kita demam, kita batuk, kita pilek. Tapi sering dengar kan orang jadi parah dan berat tuh di minggu kedua. Kenapa? Ketika minggu kedua itu, Bapak Ibu mungkin sudah pernah dengar juga, sering terjadi namanya badai sitokin, di mana tubuh kita meradang. Kenapa? Gara-gara respon imun tubuh kita ketika melawan si virus itu. Jadi udah bukan kerja virusnya lagi, tapi karena pertempuran antara sistem imun kita melawan si virus, jadinya malah tubuh kita meradang hebat. Itulah yang banyak membunuh si pasien-pasien COVID-19 ini. Ya, sedikit gambaran, ronsen normal itu Bapak Ibu seperti yang gambar paling kiri. Harusnya paru-paru kita itu lapangannya hitam karena diisi udara. Nah, kalau kena COVID, gambarannya jadi seperti gambar A dan B. Tuh, paru-parunya berkabut, ada seperti awan-awan, perselubungan putih-putih. Itu karena infeksi virus di paru-parunya. Ya, jadi gambarnya normal tuh yang ini, paru-paru seperti ini. Kalau gambaran paru-parunya seperti ini, ya tidak heran kalau orangnya sesak. Paru-paru tugasnya nuker oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh kita. Ya, kalau seperti ini otomatis dia nggak bekerja dengan maksimal, makanya orangnya sesak napas. Kalau Anda isolasi mandiri, apa sih yang wajib saya punya? 2 hal ini aja sih sebenarnya. Ukur suhu Anda pagi dan sore di ketiak, ya. Kapan harus merupakan tanda bahaya? Kalau Anda demam terus nih di atas 38. Udah seminggu demam tinggi-tinggi, itu biasanya cenderung akan memberat kalau Anda demamnya tinggi terus. Yang kedua adalah ukur saturasi oksigen Anda. Ya, ukur dengan pulse oximetry.
Banyak orang bingung gimana ngukurnya, sebenarnya tinggal tempel aja di jari telunjuk atau jari tengah, itu yang direkomendasikan. Lalu sesudah Anda tempel, jangan buru-buru dicopot, tempel, diemin aja dulu 1-2 menit sampai angkanya berhenti membaca. Ya, itulah hasil saturasi oksigen Anda dan sekaligus dia melaporkan berapa denyut jantung Anda dalam 1 menit. Jadi protokol isoman tidak ada gejala 10 hari. Nah, tadi kalau ada gejala ringan 10 hari plus 3 hari bebas gejala. Jadi kalau Anda sudah isolasi 10 hari, di hari ke-11 Anda berasa, saya udah sehat nih, saya nggak demam, saya nggak sesak, tunggu 3 hari lagi. Nah, dok, kalau saya sampai hari ke-12 masih demam gimana? Nah, berarti 12 plus 3 hari, jadi 15. Gitu cara ngitungnya. Sebenarnya sederhana, ya. Tidak perlu swab ulang, yang perlu swab ulang hanya mereka yang berat, dirawat di ICU, dirawat di rumah sakit. Kadang-kadang dokter perlu untuk swab ulang. Tapi untuk yang isoman tidak perlu. Dan awas kemungkinan reinfeksi. Jangan jumawa, saya udah kena COVID-19 tahun lalu, tenang. Enggak, COVID-19 bisa kena lagi Bapak Ibu. Saya ambil contoh nih, COVID-19 itu virus. Demam berdarah virus juga, ya. Orang bisa kena demam berdarah tuh lebih dari 1 kali. Kenapa? Karena virus penyebab demam berdarah, jenis serotipenya itu ada 4 jenis. Jadi orang bisa aja kena demam berdarah tahun 2012, kena lagi tahun 2020. Sama COVID-19 juga begitu. Varian COVID-19 ini banyak, jadi kita bisa aja kena varian yang berbeda. Tapi memang data bilang bahwa kecil kemungkinan untuk kita kena kembali dalam rentang waktu 90 hari sejak kita kena. Tapi sesudah 90 hari, kita bisa kena lagi. Kapan harus panik? Kalau Anda demam, batuk, sesak, napasnya cepat. Ingat tadi saya bilang napas normal 12-20 kali. Lebih dari 20 kali aja udah dibilang sesak. Apalagi lebih dari 30 kali, itu orangnya udah cengep-cengep istilahnya. Ya, kalau saturasi oksigen di bawah 93-94% itu sudah berat. Ya, hati-hati kalau ada tanda ini berangkat ke rumah sakit. Nah, minum obat apa? Bagi Anda yang tidak bergejala, rekomendasinya hanya minum vitamin kok. Vitamin C, vitamin D, dan zinc. Boleh ditambah vitamin B dan vitamin E. Berapa dok dosisnya? Bapak Ibu, saya selalu bilang analoginya kayak gini. Kalau Anda pengen kondangan, pengen bikin jas, bikin dress ke tukang jahit, ngukur baju, tiap orang beda-beda ya. Ukuran bajunya tukang jahitnya akan ukur Anda masing-masing. Sama dosis obat dan vitamin juga begitu. Tidak bisa dipukul rata buat semua orang. Memang ada panduan rutinnya. Ya, untuk vitamin C secara umum buat orang dewasa bisa aja diberikan 2 kali 1000 mg sesudah makan. Vitamin D. Nah, vitamin D ini lebih kompleks. Kenapa? Banyak banget orang ngeributin vitamin D ya belakangan ini ya. Dan memang betul Bapak Ibu bahwa 80% populasi orang di dunia ini mengalami defisiensi, kekurangan vitamin D. Yang dibilang kurang adalah kalau kadar vitamin D-nya lebih rendah dari 30 nanogram per mililiter. Tahu dari mana kurang dari 30 itu? Didapatkan dari hasil pemeriksaan darah. Kita mau capai kadar optimal di 40 sampai 60. Bisa sampai 100 oke. Tapi lebih dari 100, hati-hati, vitamin D itu bisa toksik. Vitamin D punya efek bisa terakumulasi di ginjal dan sebagainya. Jadi kalau Anda bukan orang yang kekurangan lalu Anda hajar dosis tinggi, hati-hati. Tidak disarankan seperti itu menurut guideline yang ada. Oke, jadi berapa kadar vitamin yang tepat untuk Anda? Tergantung berapa kadar Anda saat ini. Kalau Anda yang udah optimal, udah 60 nih kadar saya dok, ya mungkin Anda cukup minum yang 1000 IU aja per harinya. Kalau Anda yang masih kurang, ya, secara umum dikatakan minum vitamin D 10.000 international unit IU per hari itu aman sampai 10.000. Tapi kalau Anda mau minum lebih dari 10.000 itu harus dengan resep dan pengawasan dari dokter. Ya, dan vitamin D memang ada penelitian belakangan sudah menunjukkan bahwa orang yang vitamin D-nya cukup, ini yang saya cantumkan di bawah ini, orang yang vitamin D-nya cukup dibandingkan dengan mereka yang kekurangan, lebih kecil kemungkinan harus dirawat di rumah sakit karena COVID-19. Ya, jadi dengan kata lain, COVID-19 ini biasanya lebih ringan pada mereka yang vitamin D-nya cukup. Lain halnya pada yang kekurangan vitamin D. Nah, kalau Anda bergejala ringan, antivirus yang digunakan di Indonesia protokolnya saat ini adalah Favipiravir. Ya, obat ini adalah obat antivirus yang lebih optimal kalau dikonsumsi di hari-hari pertama sakit. Saya sering banget ketemu pasien yang telat, udah hari ke-8 sakit baru mau cari sibuk-sibuk cari Avigan.
sebenarnya udah nggak terlalu berkhasiat kalau diberikan terlambat ya, karena sekali lagi tadi menurut cerita saya perjalanan penyakitnya dalam minggu pertama tuh virusnya aktif memperbanyak diri. Nah, kerja favipiravir kan menghambat aktivitas itu. Makanya harus dikasih di awal-awal. Ya, jadi kalau memang Anda mau minum Avigan, itu mereknya favipiravir, minumlah di hari-hari pertama, segera dapatkan obatnya. Ya, sertai juga vitamin yang tadi. Bapak Ibu jangan sembarangan konsumsi obat-obat yang saya tulis di bawah ini. Saya mau dalami sedikit tentang ivermectin. Banyak orang menyebut ivermectin akan jadi miracle drug, obat yang ajaib, bisa punya khasiat lebih baik buat COVID-19. Ceritanya gimana sih kok obat cacing ini tiba-tiba populer? Jadi ceritanya pertama kali ada penelitian pada Maret 2020 di Aussie, di Melbourne, tepatnya mereka mempelajari ini daripada kita repot-repot cari obat baru buat COVID-19, ini ada obat cacing nih yang dulu udah pernah dipakai buat penelitian pada virus Zika, kalau Bapak Ibu ingat, dan virus demam berdarah. Memang ivermectin ini terbukti punya khasiat anti radang dan antivirus. Tapi penelitiannya dilakukan dalam setting masih di luar tubuh manusia. Nah, tapi untuk dia bisa membunuh dengan telak si virus COVID-19, ternyata dosisnya perlu tinggi banget tuh dalam penelitian di luar tubuh manusia. Makanya akhirnya penelitian yang berlangsung pun hari ini mempelajari ivermectin, tapi dosisnya nggak dipakai dosis yang tinggi banget tadi. Karena bisa ditakutkan punya efek yang bahaya buat tubuh kita. Yang dipelajari antara lain apakah ini bisa dipakai buat pencegahan COVID-19? Apakah bisa mencegah keparahan? Bermanfaat nggak pada orang yang mengalami long COVID? Satu studi yang baik ya, satu meta-analisis terhadap ivermectin ini menemukan memang ada bukti nih bahwa dia bisa menurunkan resiko kematian pada orang yang kena COVID sampai 62%. Tapi untuk hal-hal lainnya perlu dicatat, ini saya garis bawahi, bukti ini masih moderate, jadi level kekuatan buktinya masih sedang, belum tinggi sekali. Ya, dalam dunia medis, Bapak Ibu, untuk kami para dokter berani merekomendasikan sebuah obat, itu kita selalu pertimbangkan lebih tinggi benefit atau risk-nya, seperti jungkat-jungkit ini. Kalau lebih tinggi benefitnya, kita kasih deh. Tapi kalau lebih banyak mudaratnya daripada efek mujarabnya obat, tentu kita nggak kasih. Ya, jadi meta-analisis terhadap ivermectin sampai hari ini tidak terbukti bermanfaat untuk mengurangi lama rawat di rumah sakit, mempercepat clearance virus, mencegah seseorang tertular, itu nggak terbukti. Makanya sampai hari ini WHO dan CDC termasuk Kementerian Kesehatan Indonesia masih tidak merekomendasikan penggunaan rutin ivermectin. Jadi jangan Anda buru-buru timbun, apalagi harganya mahal banget saya lihat yang dijual di pasaran. Harga obat itu sebenarnya cuma goceng per tabletnya. Ya, jadi jangan beli mahal-mahal buat apa. Ya. Kita masih tunggu bukti selanjutnya. Saya pun berharap kalau ternyata memang terbukti ivermectin ini bagus, kenapa enggak kita pakai, obatnya murah kok. Dibandingkan obat-obat COVID-19 lain lebih mahal, kita tahu harganya. Kalau Anda isolasi mandiri, catat gejala-gejala ini Bapak Ibu. Bagaimana gejala suhu harian Anda, saturasi Anda, nadi Anda berapa sih per menit. Ya, jadi dokter, kadang-kadang Anda konsulnya via telemedicine, Anda chatting dengan dokter, jadi Anda bisa kasih lihat tabel ini. Yang saya mau lihat itu trennya. Oh, si Pak Budi ini dari hari Senin sampai hari Rabu, saturasi oksigennya bagus, tiba-tiba hari Kamis ngedrop. Nah, itu penting, data itu penting buat saya. Jadi banyak pasien suka kirimin saya, "Dok, ini saturasi saya sekarang." Buat saya nilai sesaat itu nggak terlalu bermakna dibandingkan kita punya tren grafik. Bagaimana perkembangan Anda dari waktu ke waktu. Nah, sering juga Bapak Ibu kita dapat kabar yang menggemparkan kan dari saudara dan teman kita. Bro, kemarin lo habis makan bareng gue ya. Ini gue baru cek nih, sorry nih mau ngabarin, ternyata gue positif COVID. Nah, eng-eng, Anda kaget kan? Kita shock, kita bingung. Aduh, saya udah terlanjur pulang ke rumah, udah tidur sama istri saya, sama suami saya, gimana nih? Siapa sih yang disebut kontak erat? Kriteria dari Kementerian Kesehatan sampai hari ini bilang kalau Anda bertatap muka 15 menit atau lebih, walaupun pakai masker ya, dengan orang yang positif tadi, dalam jarak kurang dari 1 meter, apalagi kalau Anda bersentuhan fisik, tos, apapun itu Anda disebut kontak erat. Ini sebenarnya kriteria yang udah lama dikeluarkan Bapak Ibu. Varian Delta dibilang bahkan nggak perlu lama-lama 15 menit.
Ya, dalam kurang dari 5 menit aja dia bisa menular. Jadi harus lebih hati-hati sebenarnya. Nah, kapan orang-orang ini harus swab? Jangan panik. Kalau Anda jadi kontak erat, segera karantina diri Anda sendiri. Lalu pada hari pertama karantina Anda bisa swab. Swab PCR atau swab antigen. Nah, ini saya perlu tegaskan sedikit Bapak Ibu. Kalau Anda dapat kabar dari Budi hari Rabu, bro, saya positif nih. Hari ini hari Rabu saya baru tahu saya positif. Kemarin kamu ketemu saya hari Senin kan ya? Kalau Anda ketemu Budi 2 hari sebelum dia dibilang positif, atau 2 hari sebelum si Budi pertama kali bergejala, itu termasuk kontak erat. Ya, tapi kalau Anda terakhir ketemu dia hari Minggu, 3 hari sebelumnya, itu Anda tidak termasuk kontak erat. Ya, jadi yang dimaksud dengan kontak erat adalah perjumpaan 2 hari sebelum orang itu positif. Lakukan karantina, swab di hari pertama, boleh swab PCR atau swab antigen. Kalau negatif, puji Tuhan, syukur, lanjutkan lagi karantina, ulangi swab pada hari kelima. Hari kelima negatif lagi, Anda bebas karantina. Kalau di hari kelima ternyata Anda jadi positif, ya udah fix, Anda ketularan sama si Budi. Lakukan isolasi mandiri. Nah, banyak orang juga mengeluhkan, dok, saya udah sembuh loh dari bulan Mei COVID-19 saya. Kok saya sampai hari ini masih ada gejala sih? Jadi yang dibilang long COVID adalah masih adanya gejala setelah 4 minggu setelah Anda pertama kali sakit COVID-19. Studi menemukan 80% orang masih merasa lemas. Rasanya saya nggak fit deh, beda sebelum saya sakit COVID. 24% saya masih sisa ada rasa sesak napas nih. Dulu saya kuat loh naik tangga 2 lantai sekaligus. Kok sekarang nggak bisa ya, mesti stop di 1 lantai. Banyak gejala lain, ya masih ada yang merasa gangguan penciuman, makan masih nggak enak, tapi ada juga gejala-gejala yang lebih jarang nih. Ada orang yang ngeluh rambutnya rontok, jadi susah tidur, jadi mengalami gangguan cemas atau anxiety. Nah, yang menarik adalah banyak juga yang jadi brain fog namanya, jadi sulit konsen, otaknya jadi lemot. Kalau dulu kayaknya cerdas gitu ya, ngobrol sama orang cepat nangkep. Sekarang mesti perhatiin bener-bener dia ngomong apa sih, baru ngerti. Nah, itu fenomena yang menarik yang sampai hari ini masih banyak dipelajari. Kok bisa virus ini bikin orang jadi lemot gitu? Kapan harus kontrol? Kalau Anda dirawat inap, harus kontrolnya 1 minggu setelah rumah sakit. Kalau nggak dirawat, bagi Anda yang punya penyakit penyerta, harus kontrol 3 minggu pasca Anda isolasi. Tapi kalau Anda nggak punya penyakit penyerta, tidak ada kewajiban buat kontrol. Kecuali Anda merasa, nih saya masih sesak, saya masih hilang penciuman, itu Anda boleh-boleh aja kontrol. Ya, nanti dokter memeriksa, seandainya Anda masih sesak, mungkin dokter akan mengorder lakukan ronsen atau lakukan CT scan. Anda mengalami nyeri dada, mungkin perlu di EKG, direkam jantung. Ya, tapi ada satu penelitian yang menarik, kalau Anda masih hilang penciuman, studi menunjukkan bisa melakukan terapi olfaktori dengan cara membaui essential oil, Bapak Ibu. Ya, cium essential oil selama 12 sampai 20 detik, ganti dengan bau essential oil yang berbeda, ya, disarankan menggunakan 4 aroma yang berbeda. Lakukan selama 12 minggu dan dikatakan itu bisa mempercepat kembalinya penciuman Anda. Seandainya rumah sakit penuh tapi gejala Anda memberat, Anda bisa apa? Ya, banyak orang harus pakai oksigen di rumah. Anda bisa lakukan posisi prone atau posisi telungkup seperti ini untuk meningkatkan oksigenasi Anda. Ya, caranya adalah 30 menit, kalau bisa 2 jam lebih bagus, telungkup, lalu bergantian hadap kiri, hadap kanan, duduk bersender. Banyak yang membahas ini, tapi sedikit yang membahas kenapa sih posisi ini kok bisa menolong paru-paru kita. Jawabannya gini, waktu kita tidur telentang, lihat ya posisi gambar yang di atas ini adalah posisi manusia tidur telentang. Jantung kita ini yang merah nih Bapak Ibu. Paru-paru kita itu harus berbagi tempat dengan jantung kita ketika kita tidur telentang seperti ini. Akibatnya, paru-paru yang bekerja ya udah sebagian ini yang ungu ini. Tapi lain halnya kalau kita posisinya tengkurap. Ketika kita tengkurap, jantung kita pindah posisinya jadi ke sebelah bawah kan? Tuh. Paru-paru yang bisa bekerja lebih banyak sebelah belakang paru-paru. Makanya posisi ini bisa membantu meningkatkan saturasi oksigen kita. Ya, jadi posisi ini bagus dan memang sejak awal pandemi udah selalu dilakukan di rumah sakit nih pada pasien yang sesak-sesak. Tapi jangan dipikir pertolongan ini bisa menyembuhkan Anda, bukan. Ini sifatnya sementara sampai Anda betul-betul dapat pertolongan yang
harusnya Anda dapatkan di rumah sakit. Kalau Anda harus pakai oksigen di rumah, kenali Anda pakai alat bantu yang mana. Yang pakai selangkah, yang dicolok ke hidung, karena pakai ini, selang ini hanya bisa 1-6 liter per menitnya yang bisa Anda pakai. Ya, tapi kalau Anda pakai yang sungkup seperti gambar di tengah ini, maka bisa 6-10 liter per menit. Tapi kalau Anda pakai sungkup yang ada kantongnya, ini yang bisa paling tinggi, ya itu 10-15 liter per menit. Ini yang bisa Anda pakai di rumah. Ya, metode yang dipakai di rumah sakit lebih banyak lagi alatnya. Bahkan ada yang bisa menyampaikan 30-60 liter per menit. Tapi yang di rumah ini yang bisa Anda. Tabung oksigen harus diisi dengan air steril, ya. Jangan isi dengan air keran. Ingat di India kemarin ada wabah jamur, itu karena penggunaan air tidak steril pada tabung oksigen dan pemakaian oksigen yang lama. Akibatnya terjadi jamur hitam itu yang menginfeksi daerah wajahnya. Anda mungkin pernah dengar juga orang cari-cari obat tocilizumab, ya, Actemra namanya, Gamaras. Ini obat-obat COVID-19 yang Gamaras ini khususnya harganya bisa sampai ratusan juta. Ini memang banyak diteliti, khususnya yang sudah direkomendasikan WHO adalah yang tocilizumab ini. Ini memang sudah terbukti ternyata berkhasiat pada COVID-19 yang berat, tapi yang lain-lainnya masih banyak dipelajari. Bahkan donor plasma yang dicari setiap orang di WhatsApp atau di Instagram itu sampai hari ini penelitiannya bilang malah kurang bermanfaat buat COVID-19. Pakai masker harus benar ya Bapak Ibu, ya. Pastikan yang ada kawatnya untuk masker medis. Boleh dimantapkan lagi dari luar seperti ini. Kalau Anda udah pakai masker medis, jangan didobel masker medis, itu cara yang salah. Kalau udah pakai KN95, jangan didobel masker medis. Saat ini yang sudah direkomendasikan adalah double masker medis dengan masker kain di luar. Karena hal ini bisa menimbulkan proteksi sampai 80%. Ya, jadi efek protektifnya lebih baik dibandingkan dipakai sendiri-sendiri. Saya tambahin sedikit tentang vaksin. Ya, sampai di mana sih perlawanan kita? Bapak Ibu, saya harap di sini nggak ada yang takut lagi divaksin. Ya, kalau Bapak Ibu masih nggak tahu, saya pengen kasih tahu supaya kita nggak menimbulkan ketakutan yang nggak perlu. Vaksin COVID ini salah satu vaksin yang paling instan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sedikit membuka sejarah, tahun 1963 itu pertama kalinya rekor dicetak. Vaksin dibuat dalam waktu 4 tahun saja, yaitu vaksin mumps, gondongan waktu itu. Setelah itu nggak pernah ada vaksin dibuat secepat ini. Ya, vaksin itu dibuatnya 10 tahun, 15 tahun. Tuh, vaksin buat polio 13 tahun, buat HPV 17 tahun. Tapi vaksin COVID rekor banget dibuat dalam waktu kurang dari 1 tahun. Banyak lagi jenis vaksinnya, ya. Nah, vaksin itu untuk vaksin COVID jenisnya banyak. Ada 4 tipe vaksin. Apa aja sih yang ada? Ada yang virusnya dilemahkan, virus mati, ada yang isinya toksin, ada yang isinya hanya protein. Nah, ini contoh-contohnya nih. Kalau yang isinya virus dilemahkan, mungkin anaknya pernah divaksin MMR namanya. Vaksin yang virus mati, vaksin flu. Toksin, vaksin tetanus. Kalau protein contohnya vaksin hepatitis B. Ya. Nah, lalu pertanyaannya yang mana nih vaksin COVID kita? Jenisnya yang mana? Nah, Sinovac itu adalah isinya inactivated virus, virus yang sudah mati. Ya, kalau yang contohnya isinya protein itu ada yang namanya Novavax. Ini nanti akan didatangkan juga ke Indonesia dan ini efikasinya lebih baik juga katanya. Nah, tapi ada 2 tipe vaksin baru yang belum pernah dibuat sebelumnya. Apa tuh? Yaitu vaksin Pfizer, Moderna, ya, vaksin AstraZeneca dan Johnson & Johnson. Kenapa vaksin ini dibilang baru? Karena untuk pertama kalinya vaksin itu diisi sama materi genetik. Ya, kalau Bapak Ibu tahu, vaksin Pfizer dan Moderna itu isinya mRNA. Jadi dia masuk ke dalam tubuh manusia, seolah-olah ngasih buku manual ke dalam tubuh kita untuk membuat protein virus tadi. Jadi tubuh kita membentuk antibodi terhadap protein tadi. Jadi cara kerjanya beda nih, Bapak Ibu, vaksin-vaksin ini. Kita tahu Pfizer belum ada, belum masuk di Indonesia, baru akan sampai katanya, atau sudah sampai. Moderna sudah masuk, AstraZeneca sudah banyak dipakai, Johnson & Johnson nggak masuk ke Indonesia. Ya, vaksin itu dibuatnya dalam proses yang panjang, harus dicoba dulu ke hewan, diuji ke manusia melalui 3 fase. Jadi keamanannya
Kalau dia sudah sampai terbit, pasti sudah teruji. Ya. Nah, ini adalah spike protein ya atau duri yang ada di sampul virus COVID-19 tadi. Inilah yang dibuat oleh vaksin-vaksin Pfizer, Moderna, AstraZeneca, dan Johnson Johnson. Jadi tubuh kita itu diajarin sama vaksinnya untuk membuat spike protein tadi. Ya, sehingga ketika virusnya beneran masuk, tubuh kita udah mengenali dan bisa melawan dengan antibodi yang ada. Ya, tapi dengan banyaknya mutasi sekarang jadi isu, apakah vaksin-vaksin yang udah ada ini tetap efektif ya melawan virus-virus yang bermutasi ini? Ya. Vaksin yang terbaik yang mana sih? Siapa yang boleh, nggak boleh divaksin? Vaksinnya aman nggak? Ya, efek samping vaksin apa aja? Bapak Ibu, untuk vaksin itu dipakai ke seseorang, kita pengen vaksin ini aman dan vaksin itu efektif. Efektif maksudnya orang yang divaksin membentuk antibodi. Ya, kita tahu nih banyak data yang bilang, oh efikasi vaksin Pfizer paling bagus 95%. Sinovac, ya data ada yang bilang penelitian 50%, tapi penelitian di Bandung 65%. Ini sebenarnya nggak boleh dibandingkan head to head karena penelitiannya dilakukan di tempat yang berbeda-beda. Ya, tapi intinya apapun yang kita bisa dapat, dapatkanlah vaksin itu, Bapak Ibu. Ya. Pada dasarnya, Bapak Ibu yang dalam kondisi sehat, ya boleh divaksin. Kalau Anda punya penyakit, hanya ada kondisi-kondisi tertentu yang memang Anda nggak boleh divaksin, ya khususnya Anda yang masih mengalami infeksi aktif, Anda yang lagi demam, Anda yang lagi kena flu itu nggak boleh divaksin, takut pembentukan antibodinya nggak optimal, ya. Lalu Anda yang sedang menjalani kemoterapi, misalnya Anda punya kanker, Anda minum obat untuk autoimun, itu juga perlu dinilai, Anda boleh nggak divaksin? Karena ditakutkan tubuh Anda nggak efektif membentuk antibodinya. Ya, jadi itu yang dipikirkan. Jadi jangan sampai ada orang-orang yang divaksin ternyata tubuhnya nggak efektif membentuk antibodi. Yang kedua, baru kita pikirkan vaksin ini aman nggak buat orang-orang ini. Makanya kita tahu bahwa pada orang lansia perlu beberapa kuesioner tuh buat diisi apakah lansia ini layak nggak untuk dapat vaksin. Ada kejadian ikutan pasca imunisasi, ya KIPI namanya, ada yang bersifat reaksi lokal aja, merah di lokasi suntikan, pegel-pegel, bengkak, tapi ada yang lebih berat, bisa berupa reaksi alergi yang berat, namanya shock anafilaksis. Anda bisa demam, Anda bisa sakit kepala, bisa mual dan muntah. Ya makanya setelah divaksin tuh Anda disuruh tunggu 30 menit supaya dilihat ada nggak reaksi-reaksi berat ini yang timbul dalam tubuh Anda. Ya ini semua bisa ditangani, jadi jangan membuat Anda jadi takut untuk divaksin. Ini tadi yang saya bilang bahwa vaksin itu udah melalui uji klinis. Fase pertama itu melalui segelintir manusia, puluhan orang. Fase kedua ratusan orang, fase ketiga ribuan bahkan sampai belasan ribu orang. Jadi nggak perlu takut soal keamanan vaksin yang saat ini sudah dipakai. Ya, kalau sudah lolos ketiganya, ya pasti sudah diuji efikasi dan keamanannya. Ya, ini adalah beberapa data tentang apa sih kejadian yang sering muncul. Paling sering yaitu nyeri pada saat lokasi suntikan. Ya, ini datanya pada vaksin Pfizer dan Moderna yang saya punya tabelnya. Ya, ada yang jadi demam, ada yang jadi menggigil, ya, tapi nggak ada yang sampai berat sekali sebenarnya. Ya untuk AstraZeneca itu pengecualian, memang ada kejadian-kejadian yang kita tahu pembekuan darah, tapi itu pun kejadiannya kecil sekali, 1 dibanding 1 juta orang yang divaksin. Saya kira itu Bapak Ibu informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini membuka paradigma Anda dan bisa jadi ya pencerah ya supaya Anda, saya tahu banyak informasi yang saat ini beredar di WhatsApp grup atau dimanapun, Anda jadi bingung kan informasi mana yang benar sih? Saya harus percaya yang mana? Nah dengan pemahaman Anda ini saya harap Anda jadi tahu mana yang betul-betul harus Anda percaya, sekaligus Anda bisa bantu menyebarkan informasi mana yang benar untuk Anda bagikan ke keluarga Anda. Terima kasih. Ya, terima kasih pemaparannya Dr. Marco, lengkap, komprehensif, ya, yang menjadi pertanyaan kita semua, sebagian besar mungkin sudah terjawab ya. Namun di kolom chat juga sudah ada yang memberikan pertanyaan. Ya, mungkin Dr. Marco untuk pertanyaan ini kita akan bahas satu persatu atau saya beberapa pertanyaan nanti Dr. Marco langsung jawab beberapa gitu karena banyak pertanyaan juga mirip-mirip kali ya. Iya, boleh Pak Haryadi, nanti saya bantu pilihkan aja yang untuk kita jawab.
Oke, boleh ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita sudah vaksin 2 kali, apakah masih perlu vaksin yang ketiga Ya. untuk ini? Oke, terima kasih pertanyaannya. Isu ini memang lagi banyak dibahas, suntikan ketiga vaksin, booster vaksin gitu ya. Termasuk kalau Bapak Ibu tahu, dokter dan perawat sekarang udah mau divaksin Moderna tambahan. Padahal sebelumnya kan vaksinnya Sinovac kalau kita tahu ya. Ya. Jadi sekali lagi, sampai sekarang Bapak Ibu banyak orang ya suka ngecek antibodi pasca vaksin kan. Titer antibodi saya berapa nih? Ada yang 200, ada yang 50. Jadi sebenarnya sampai hari ini kita tuh belum tahu sebenarnya kadar berapa sih yang dibilang bagus untuk melindungi kita. Dunia tuh belum tahu, masih diteliti. Jadi seandainya nih, misalnya nanti CDC mengeluarkan, oh ternyata kadar 30 aja di dalam darah udah cukup nih. Ya udah, kalau misalnya 30 cukup, berarti yang 50, 70, 200 sama baiknya. Tapi kita belum tahu berapa yang dibilang cukup. Makanya sebenarnya sampai hari ini WHO, Kementerian Kesehatan itu belum menyarankan untuk Anda cek antibodi rutin pasca vaksin. Takutnya Anda malah jadi berkecil hati, Anda jadi galau, padahal sebenarnya ternyata udah cukup gitu loh antibodinya. Nah, perihal dosis ketiga, ini memang banyak diteliti. Jadi gini, seperti yang saya bilang tadi, bahwa vaksin COVID-19 ini pencetakan rekor sejarah. Belum pernah ada vaksin dibuat dalam 1 tahun, vaksinnya ada banyak lagi jenisnya. Nah, jadi kita belum tahu vaksin Sinovac yang saya dapat Februari kemarin, antibodinya bisa bertahan berapa lama ya di tubuh saya? Apakah 6 bulan? Apakah 1 tahun? Atau seperti vaksin tetanus bisa bertahan 10 tahun di dalam tubuh misalnya. Itu kan bagus berarti. Nah, kita nggak tahu nih, penelitiannya masih berlangsung. Nah, studi sekarang banyak menemukan, loh, setelah 6 bulan ada baiknya dilakukan suntik dosis ketiga untuk Sinovac gitu. Ya, tapi untuk Pfizer, Moderna yang lain belum. WHO bahkan minggu lalu baru keluarin, kamu jangan sembarangan ya, katanya tambah vaksin yang berbeda. Saya tahu banyak orang Indonesia yang berwisata ke Amerika untuk dapat Pfizer, padahal sudah dapat Sinovac. Nah, itu WHO belum menyarankan karena ditakutkan ada adverse effect, ada efek di badan kita ketika kita mencampur adukan vaksin itu. Nah, informasi tambahan ini mungkin sedikit Bapak Ibu yang udah tahu. Kalau tadi saya bilang ada kejadian ikutan pasca imunisasi, ada orang yang jadi alergi gara-gara vaksin. Itu datanya bilang lebih banyak yang jadi alergi gara-gara vaksin yang Pfizer, Moderna, AstraZeneca, dan Johnson Johnson. Jadi secara umum kalau mau bilang soal keamanan, Sinovac tuh paling aman. Karena isinya virus yang inaktif, virus yang mati. Ya, jadi yang isinya materi genetik tadi itu lebih banyak menimbulkan reaksi alergi, data di lapangan. Ya, sekali lagi untuk suntikan ketiga di Indonesia belum ada panduan rutin, kedepannya kita masih tunggu. Untuk nakes kok dikasih Moderna? Ini dinilai memang keadaan gawat ya. Jadi para ahli imunologi di Indonesia ini sudah menilai nggak apa-apa dikasih Moderna, aman gitu, dan diharapkan bisa melindungi lebih bagi mereka yang bekerja di rumah sakit. Begitu Pak Haryadi. Ya, terima kasih pemaparannya. Mungkin dari Pak Teddy silakan ada pertanyaan langsung ke Dr. Marco. Saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Reddy. Jadi ada Dr. Marco bicara tentang virus ya saat ini kan virus itu kan sebetulnya sudah lama ya ada. Jadi ada virus Ebola, ada virus HIV, ada virus influenza, virus-virus yang lainnya gitu. Yeah. Jadi nah ini kan virus dan bakteri juga berbeda. Nah ini kan virus kita ada obat antibiotik. Kalau untuk bakteri kan ada antibiotik. Kalau untuk virus itu ada antiviral ya untuk memperlambat virus tersebut. Nah tapi yang digunakan di COVID ini kan belum ada yang pasti. Jadi ada terapi menggunakan yang seperti kayak buat virus influenza misalnya, contohnya seperti kayak oseltamivir, Avigan dan sebagainya. Nah ini gimana dok melihat terapi-terapi untuk virus COVID ini? Itu sebetulnya ada juga yang memberikan hydroxychloroquine gitu ya, itu kan untuk parasit malaria. Nah ini terapi seperti ini bagaimana dok? Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Teddy. Ini pertanyaan yang sangat baik dan kritis. Bapak Ibu, buat pengetahuan kita bersama, yang dibilang mikroorganisme yang bisa menginfeksi tubuh manusia, itu ada bakteri, ada virus, ada parasit seperti cacing misalnya. Ada juga parasit-parasit lain yang bisa menginfeksi saluran cerna.
Intinya adalah setiap mikroorganisme ini ngobatinnya beda-beda. Bakteri kasihnya antibiotik, virus dikasih antivirus, jamur dikasih anti jamur, cacing dikasih anti cacing. Nah, bagaimana dengan COVID-19? Kok kesannya banyak obat yang berbeda-beda sih yang dipelajari? Untuk pengetahuan kita bersama, Oktober 2020 itu pertama kalinya ada antivirus yang disetujui oleh FDA di Amerika Serikat untuk pengobatan COVID-19. Apa tuh? Yaitu Remdesivir. Dan Remdesivir adalah salah satu obat, satu-satunya obat yang sampai hari ini disetujui FDA untuk COVID-19. Jadi izin-izin untuk obat lainnya itu sifatnya emergency, tapi tidak untuk Remdesivir. Remdesivir betul-betul disetujui. Nah, terus kok ada antivirus lain? Contohnya yang dipakai di Indonesia aja ada Favipiravir, Avigan. Ada lagi Oseltamivir, Fluvir, yang buat flu burung. Nah, jadi prinsipnya antivirus ini, antivirus bekerja, gimana sih cara kerjanya? Dia menghambat supaya virus tadi tidak keburu memperbanyak dirinya di dalam tubuh kita ketika dia menginfeksi kita. Jadi ketika virus SARS-CoV-2 ini masuk ke tubuh kita, diharapkan ditekan dengan si antivirus itu. Baik itu dengan Favipiravir maupun dengan Remdesivir. Untuk Oseltamivir saat ini sudah keluar rekomendasinya tidak digunakan pada COVID-19. Ya, jadi khusus digunakan untuk influenza, untuk flu burung, untuk flu biasa dan sebagainya. Ya. Nah, jadi makanya penting untuk diberikan antivirus tadi pada hari-hari pertama sakit. Malah penelitian bilang di hari ke-1 sampai hari ke-3 sakit, antivirus itu bekerja dengan optimal. Karena virusnya lagi aktif-aktifnya bereplikasi, memperbanyak dirinya di dalam tubuh kita. Nah, terus bagaimana dengan obat-obat lain? Dok, kok obat COVID-19 banyak banget. Ada Gamaras, intravenous immunoglobulin, ada Actemra yang isinya tocilizumab yang tadi saya bilang. Ada lagi ivermectin yang lagi dipelajari. Nah, jadi sekali lagi, virus itu secara umum, virus itu sifatnya self-limiting disease. Tubuh kita ini bisa ngelawan sendiri virusnya, sampai virusnya berhenti bekerja di dalam tubuh. Tidak seperti bakteri yang rata-rata memerlukan antibiotik. Jadi antivirus itu memang bukan diberikan pada semua virus. Saya ambil contoh. Demam dengue, demam berdarah, itu virus. Tapi nggak dikasih antivirus. Anda tahu kalau pernah kena demam berdarah, obatnya cuma infus di rumah sakit, dapat cairan, nggak dikasih antivirus. Ya, jadi kebanyakan penyakit virus itu sifatnya self-limiting, dia bisa melimit dirinya sendiri. Nah, untuk obat COVID-19 pun makanya obatnya banyak. Karena perjalanan penyakitnya beda. Minggu pertama virusnya memperbanyak diri, minggu kedua tubuhnya meradang gara-gara sistem imun kita melawan, terjadi badai sitokin. Nah, obat-obat canggih seperti Actemra, Gamaras, plasma konvalesen, Bamlanivimab itu bekerja untuk meredakan badai sitokin di minggu kedua. Nah, untuk minggu pertama makanya dikasihnya Favipiravir, Remdesivir karena dia bekerja melawan virusnya. Nah, bagaimana dengan obat lain seperti hidroksikloroquine? Hidroksikloroquine waktu awal pandemi heboh, bahkan didukung Donald Trump waktu itu, karena dia disinyalir bisa mencegah virusnya menempel di saluran napas. Dia bisa ngeblok si virus itu masuk. Tapi belakangan nggak terbukti, ya malah banyakkan efek sampingnya. Makanya penggunaan hidroksikloroquine tidak dilakukan lagi pada penderita COVID-19. Saya kira itu, Pak. Oke, terima kasih, Dr. Marco. Ya, ini mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Pak Aryadi, silakan. Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Oke, saya bacakan ya pertanyaan berikutnya ya, Dr. Marco. Nah, ini mungkin ada pertanyaan dari saya, Ludi dari LSS. Kalau setelah vaksin pertama kena positif, tetapi ternyata sebelum jadwal vaksin kedua sudah negatif, bolehkah melakukan vaksin kedua? Oke. Nah, ini saya menjawabnya sekali lagi ya, untuk Anda dibilang sembuh, tidak menunggu sudah negatif ya. Jadi hilangkan istilah pejuang negatif. Saya lihat media masih banyak bilang, saya sudah negatif kok, semoga cepat negatif ya. Sorry, itu nggak bisa dipakai. Bahkan nih Bapak Ibu kalau mau tahu ekstrimnya, rekomendasi dari NIH, National Institute of Health dari Amerika Serikat, dia bilang orang yang udah positif COVID nggak boleh di-swab ulang dalam 3 bulan ke depan, 90 hari mereka pakai patokan. Ya di Indonesia masih nggak se-strict itu. Jadi intinya untuk bilang Anda sembuh nggak perlu swab ulang.
Lalu bagaimana dengan vaksin? Kalau Anda udah dapat dosis pertama, amit-amit Anda kena COVID. Kalau Anda udah selesai isolasi mandiri, udah sembuh, udah dinyatakan dokter silahkan keluar isolasi, silahkan langsung dapatkan vaksin kedua Anda sesuai dengan jadwal Anda. Tapi misalnya hari ini 24 Juli harusnya saya suntik kedua. Tapi isolasi saya belum selesai nih, Dok. Gimana? Ya udah, selesaikan dulu isolasinya. Vaksin itu boleh nggak sih diberikan terlambat? Jawabannya boleh. Tapi kalau terlalu terlambat, kapan dibilang terlalu terlambat? Kalau kita telat sampai lebih dari 30 hari dari dosis di mana hari kita harusnya dapat, lebih kelewatan 30 hari, kita takut tubuh kita nggak efektif lagi membentuk antibodinya. Jadi terlambat boleh, tapi jangan terlalu terlambat. Sesudah Anda isolasi, langsung cus vaksin kedua. Gitu, Pak. Oke, terima kasih Dokter Marco. Cuman dari praktek di lapangan banyak yang bilang 3 bulan dulu, katanya juga ya itu. Nah, yang menunggu 3 bulan adalah mereka yang belum divaksin sama sekali. Ya, kalau kamu belum divaksin, kita kena COVID, itu harus menunggu 3 bulan. Loh, lalu Dok, kalau saya udah sebelum 3 bulan ada divaksin, apakah bahaya buat tubuh saya? Jawabannya enggak ada bahayanya sama sekali. Saya sembuh COVID hari ini, saya besok pergi vaksin, itu sama sekali tidak membahayakan tubuh saya. Tapi di Indonesia ini, Pak, dosis vaksinnya masih terbatas. Di beberapa daerah bahkan rebutan. Makanya pemerintah bikin panduannya, ya udah kamu yang udah sakit tunggu dulu deh 3 bulan. Karena tubuhnya masih punya antibodi nih dianggapnya selama 3 bulan itu. Jadi didahulukan mereka yang belum sakit gitu. Oke, terima kasih nih. Saya langsung nyambung pertanyaan demi pertanyaan ya, nggak apa-apa ya Ya, Dokter? silakan langsung aja Pak. Jadi itu kalau misalnya orang sudah pakai double masker, medis dan kain, ya udah pakai face shield juga, apakah bisa terkena? Nah ini saya combine pertanyaannya ya. Lalu yang kedua, kenapa saya nggak pernah keluar rumah, tiba-tiba bisa kena COVID? Apa karena saya tertular dari, ya orang kan sekarang banyak pesen ojol ya, makanan gitu. Apakah tertular dari paket? Atau mungkin bisa juga dari paket-paket yang datang itu bisa nggak sih menular seperti itu? Terima kasih. Terima kasih, pertanyaannya kritis. Pertama soal masker, kalau Anda hanya pakai masker medis, CDC, Center of Disease di Amerika Serikat, bilang efek proteksinya hanya 50-60%. Kalau Anda pakai masker kain tok, hanya masker kain, proteksinya juga sama, hanya 50-60%. Tapi kalau masker medis ditambah masker kain, mungkin banyak yang nanya kenapa sih masker kain di luar, nggak masker medis di luar. Masker kain itu, Bapak Ibu, dia dianggap lebih ketat. Jadi dia bisa mendorong celah-celah yang bisa muncul dari kalau kita pakai masker medis doang. Ya, jadi dia dianggap bisa merapatkan ke seluruh sisi hidung dan mulut. Nah, efek proteksinya kalau dua masker ini digabung jadi 80%. Jadi sangat baik. Tapi kalau ditanya masih bisa kena nggak? Masih bisa. Bapak Ibu kalau mau tahu, dokter dan perawat di rumah sakit itu pakainya N95. N95 itu kalau Anda yang pernah terlibat di bidang bangunan pasti tahu itu biasanya kerja di mereka yang kerja di bangunan supaya debu yang partikelnya kecil banget tuh nggak bisa masuk. Mereka yang udah pakai itu aja masih bisa kena. Kenapa kok masih bisa kena? Ya, dalam arti kadang-kadang kita ini dokter ya khususnya ini saya kasih tahu Bapak satu kelemahan dokter. Ketika mereka ganti baju di rumah sakit, ruang ganti bajunya itu pernah ada penelitian yang mempelajari itu paling banyak numpuk virusnya di ruang gantinya. Jadi kalau kita habis lepas masker, kita ganti baju, itu perhatikan bagian terluar masker itu kotor banget Bapak Ibu. Makanya kalau Anda nih, ini banyak orang suka salah kaprah nih kalau lagi makan misalnya waktu masih bisa pergi makan di restoran ya. Banyak orang suka lepas masker terus taruh di amplop gitu kan. Nah sebenarnya setiap kali habis lepas masker taruh amplop nggak apa-apa, tapi habis itu Anda harus cuci tangan lagi. Karena kalau sampai tangan Anda kesentuh bagian luarnya, itulah yang kotor banget kan. Dia selama ini kan dipakainya di sisi luar. Ya, jadi bisa aja masih kena tergantung bagaimana cara Anda melepas dan memakai masker. Pertanyaan kedua tadi soal paket. Jadi saya nggak pernah keluar rumah, tapi maksudnya bisa tertular apakah dari paket atau interaksi ya seperti itu. Jadi dari barang-barang yang di ini. Kalau Anda sudah benar-benar isolasi di rumah dan masih bisa tertular, pertama tanyakan dulu orang-orang di rumah saya, semua anggota keluarga saya masih ada yang keluar nggak? Kalau satu orang masih keluar masuk, yang 3 misalnya di rumah terus, ya Anda tetap bisa ketularan dari satu orang yang masih keluar masuk. Tapi seandainya semua orang udah di rumah nih, loh
kena COVID juga. Buset, sial banget kan? Dari mana nih? Nah, bagaimana soal delivery makanan? Sampai hari ini studi bilang COVID-19 tidak bisa menular melalui makanan. Jadi kalau misalnya kita pesan martabak dari ojol, yang bikin martabak sakit COVID, dia dia batuk kena ke martabaknya sampai di rumah kita makan. Nah, kata studi itu tidak bisa menularkan kita. Oke, kenapa? Karena virus COVID-19 menempelnya di saluran napas, bukan di saluran cerna. Itu studi bilang seperti itu, gitu. Nah, tapi kalau dari paket, ya, misalnya dari bungkus martabaknya, si ojek anterin, Anda pegang bungkusnya, Anda buka bungkus martabak itu, Anda buka, Anda makan, Anda nggak cuci tangan, habis pegang bungkusnya, terus Anda nggak sengaja nyentuh daerah wajah, hidung, mulut, bisa jadi menular, karena sekali lagi penularannya bisa melalui droplet yang menempel di kantong, di bungkus, di kardus paket, di apapun itu. Makanya penting banget buat jaga hygiene dari barang-barang yang sampai ke rumah kita dari luar, gitu. Oke, terima kasih Dr. Marco. Ya, saya lanjutkan dengan pertanyaan. Berapa lama sih khasiat vaksin itu berlaku? Oke, ini masih dipelajari. Diharapkan vaksin, banyak orang tanya, dok lebih bagus antibodi dari saya yang sudah terbentuk karena saya sakit COVID-19 atau antibodi yang dari vaksin, lebih kuat mana? Jawabannya kita nggak tahu, ya masih dipelajari nih, yang mana yang lebih bisa bertahan lama. Makanya sampai hari ini rekomendasi seluruh dunia pun bilang kalau Anda udah kena COVID-19 pun, sebisa mungkin tetap dapatkan dosis vaksin Anda. Karena diharapkan itu memberikan proteksi lebih banyak. Pak Haryadi, kalau Pak Haryadi kena COVID, sama saya kena COVID, itu efek tubuhnya bisa beda. Bisa aja tubuh Pak Haryadi antibodinya banyak banget membentuk antibodi, gitu ya. Bisa jadi tubuh saya tidak sebanyak itu membentuknya. Jadi makanya karena itulah kita masih butuh vaksin, karena respon antibodi seseorang pas kena COVID, kita tahu ada yang kena COVID-nya ringan doang, ada yang nggak bergejala sama sekali. Nah itu antibodinya bisa beda-beda, gitu. Oke, terima kasih. Lanjut pertanyaan berikut. Dokter, saya takut divaksin. Ya, boleh nggak saya ganti dengan minum vitamin D3 dosis tinggi aja deh? Jadi supaya menggantikan vaksin, karena saya takut dengan ya mungkin efek dari vaksin banyak yang jadi lebih lemah gitu kan. Jadi boleh nggak sih vitamin itu menggantikan vaksin? Vitamin D3 terutama ya maksudnya. Ya, tentu tidak bisa ya. Vaksin punya cara kerja, dia membentuk antibodi. Kita punya anak pun kita mau vaksin tetanus, vaksin difteri, vaksin TBC, betul nggak Bapak Ibu? Kenapa sih kita mau vaksin? Vaksin itu bukan menjanjikan, oh Anda pasti nggak kena nih sama penyakit TBC kalau udah vaksin BCG. Nggak seperti itu. Kalaupun Anda kena penyakitnya, tapi tidak seberat mereka yang tidak divaksin. Jadi kalau Anda membandingkan vaksin sama vitamin D3, ya nggak bisa diadu. Jelas cara kerjanya sangat berbeda. Vitamin D emangnya bagus buat antibodi. Vitamin D bagus buat antibodi. Tapi dia tidak membentuk antibodi spesifik untuk COVID-19. Sedangkan vaksin spesifik membentuk antibodi untuk COVID-19. Jadi jangan dibandingkan, itu dua hal yang sangat berbeda. Alangkah baiknya kalau Anda vaksin dan Anda minum juga vitamin D tadi. Ya, jadi dua hal itu harus dilakukan dan jangan takut divaksin. Jauh lebih banyak benefitnya dan resikonya itu yang terjadi kecil banget, 1/1.000.000. Ya, jadi jangan takut Bapak Ibu. Oke, lalu saya lanjut. Saya terkena mungkin masih ada efek long COVID ya, mungkin masih ada sedikit batuk gitu ya. Apakah gejala long COVID ini bisa menularkan COVID kepada orang-orang di sekitar saya? Terima kasih pertanyaannya. COVID-19 menurut penelitian tidak bisa menular setelah hari ke-10. Ya, kenapa? Karena 10 hari pertama itulah virusnya bereplikasi. Gitu. Makanya tadi rekomendasinya dibilang isolasi kan 10 hari atau 10 plus 3 hari gitu. Jadi pada long COVID, Anda sudah tidak menularkan COVID-19 pada orang lain. Ya. Oke. Berikutnya, bagaimana tentang vaksin Nusantara ini? Apakah juga efektif mengatasi COVID? Oke, vaksin Nusantara adalah vaksin yang memanfaatkan sel dendritik. Apa tuh sel dendritik? Jadi Bapak Ibu di dalam tubuh Anda dan saya itu ada semacam satpam, hansip. Hansip berupa sel-sel imun. Jadi ketika ada kuman masuk, dicaplok sama dia. Ya, itu salah satunya si sel dendritik itu.
Jadi cara kerja vaksin Nusantara tuh gimana sih? Nah, darah Anda diambil, dari darah Anda saya ambil sel dendritiknya doang. Sel dendritik tadi saya pertemukan sama virus COVID-19. Ini ya, Hansip, kenalin nih. Ini maling yang bakal masuk ke badan kita nih. Nanti begitu dia masuk, lu gebukin. Oke, ngerti ya? Sel dendritiknya dibalikin lagi ke badan kita. Itulah cara kerja vaksin Nusantara yang saat ini sedang diuji klinis. Apakah vaksin ini lebih baik dibandingkan dengan vaksin-vaksin COVID-19 yang udah ada? Jawabannya kita belum tahu. Uji klinis vaksin Nusantara aja saat ini masih di fase ketiga. Jadi masih cukup panjang perjalanannya untuk menunjukkan bahwa vaksin Nusantara betul-betul baik. Nah, buat pengetahuan tambahan buat Bapak Ibu, metode vaksin Nusantara tadi menggunakan sel dendritik itu sebenarnya salah satu metode terapi yang digunakan pada pasien-pasien kanker sebagai alternatif dari kemoterapi gitu. Itu metodenya sudah cukup udah lebih dulu digunakan pada kanker gitu ya. Nah, kali ini mau digunakan untuk COVID-19 tapi masih dipelajari. Jadi artinya kita belum bisa menarik kesimpulan apakah itu baik. Yang jelas prosesnya lebih ribet. Anda mesti 2 kali datang ke rumah sakit, 1 kali diambil, 1 kali lagi dibalikin lagi darah Anda. Gitu. Oke, terima kasih dokter. Untuk pertanyaan saya penyakit komorbid apa yang menyebabkan seseorang itu tidak bersyarat untuk divaksin? Ada nggak penyakit komorbid tertentu yang rawan untuk divaksin? Oke. Ketika seseorang divaksin, yang kita pikirkan 2. 1, apakah vaksin ini aman buat Bapak Ibu? Yang kedua, apakah kalau Bapak Ibu divaksin, tubuh Bapak Ibu bisa membentuk antibodi? Nah, jadi mereka yang sampai hari ini dilarang divaksin, itu kalau tidak memenuhi salah satu dari kriteria itu. Saya ambil contoh. Kalau Anda misalnya penderita kanker, lalu Anda lagi di kemoterapi. Nah, kalau Anda sedang menjalani kemoterapi, kemungkinan besar dokter Anda tidak menyarankan untuk Anda divaksin. Kenapa? Karena takutnya percuma vaksinnya disuntik ke tubuh Anda, tapi karena Anda lagi di kemo itu proses yang berat buat tubuh menekan sistem imun, tubuhnya jadi nggak bisa membentuk antibodi. Ya, contoh lagi, misalnya penderita AIDS. Penderita AIDS boleh nggak divaksin? Boleh. Tapi disarankan cek dulu berapa kadar CD4-nya itu. Kalau dia terlalu lemah, ditakutkan tidak bisa membentuk antibodi. Ya, jadi itu alasannya Pak Haryadi, kenapa ada orang yang boleh divaksin, ada orang yang nggak boleh divaksin. Secara umum saat ini orang-orang itu boleh divaksin kecuali Anda lagi sakit, demam, atau misalnya Anda penderita penyakit kronis yang penyakitnya itu lagi belum terkontrol nih. Misalnya Anda diabetes, lalu gula darah Anda lagi tinggi-tingginya, lagi kena serangan komplikasi diabetes, misalnya gula darahnya 300, 500, yang seperti itu jelas rekomendasinya harus diberesin dulu tuh kondisi akutnya, baru habis itu divaksin. Tapi secara umum vaksinnya aman. Oke, terus ada pertanyaan berikut nih. Apakah virus ini bisa melayang-layang di udara ya? Karena kenapa pemerintah melarang kan untuk untuk berolahraga di luar rumah, gitu kan? Karena juga dari cerita ada orang yang saya nggak pernah kemana-mana, ya hanya keluar untuk berolahraga, ya lari pagi gitu ya, jogging. Tapi kok bisa kena? Padahal istilahnya saya nggak kontak orang. Apakah jadi kesimpulannya apakah virus ini bisa melayang-layang di udara sehingga begitu kita buka masker virus itu masuk gitu loh. Padahal dia nggak ada kontak ngomong. Nah ini gimana dokter? 1 bulan ini media heboh. Varian Delta bisa menular hanya dengan berpapasan. Ya, kita sering baca tajuk itu ya. Nah, kata-kata berpapasan itu sebenarnya kata ekstrim yang dipakai sama media. Tapi maksudnya gimana sih? Pengertiannya gini, di balik kata-kata itu. Varian Delta punya duri itu lebih banyak di sekeliling virus COVID-19-nya. Jadi kalau dulu varian yang dulu-dulu lebih culun, nempelnya nggak rapet, dia nggak bisa nularin orangnya. Tapi dengan duri yang lebih banyak, dia bisa dengan cepat nempel ke saluran napas kita. Makanya secara ekstrim dibilang berpapasan aja bisa ketularan. Nah, khususnya untuk varian Delta ini, melayang-layang di udara tadi, kata Pak Haryadi, itu bahasa kerennya airborne. Jadi dia bisa menular melalui udara. Nah, apakah bisa? Jawabannya bisa. Apalagi kalau di ruangan tertutup, di dalam lift. Anda rapat di sebuah ruangan kecil, 4-5 orang rapat di ruangan tertutup, ber-AC, bisa menular melalui udara. Tapi bagaimana dengan ruangan terbuka? Kemungkinannya sangat kecil. Ya, apalagi lapangan luas, misalnya Anda lari pagi di GBK misalnya, itu kemungkinannya lebih kecil gitu.
Ya, tapi kalau Anda kontaknya erat dengan orang yang sakit, bukan tidak mungkin ketika dia batuk, lalu dropletnya itu mental ke wajah Anda misalnya. Oke, terima kasih. Terus lanjutan nih pertanyaan terkait dengan tadi, apakah pemanfaatan air purifier bisa membantu mengurangi penularan? Jadi kan tadi katanya di dalam ruangan ya bisa menularkan. Nah, pemanfaatan purifier apakah bisa mengurangi? Dan lu purifier kan banyak jenisnya. Lalu purifier yang jenis apa yang memang efektif untuk menanggulangi di ruang tertutup? Yes, terima kasih. Pertanyaannya juga bagus. Air purifier banyak banget dipelajari sama khususnya divisi public health ya, jadi kesehatan masyarakat. Dan kabar baiknya air purifier itu bagus Bapak Ibu dan sudah terbukti. Jadi para peneliti ini menemukan bahwa oh ternyata ventilasi udara itu salah satu kunci di mana kita bisa mencegah penularan COVID-19. Jadi pada ruangan yang ventilasinya baik, ruangan terbuka gitu ya, itu jauh lebih kecil ternyata penularan COVID-19 ya dibandingkan dengan ruangan tertutup. Nah, makanya kemudian disarankan penggunaan air purifier khususnya pada ruangan Anda. Nah, kalau pertanyaannya air purifier mana yang baik? Sebenarnya sesuaikan ukurannya, bukan mereknya yang saya mau tekankan, ukurannya. Kalau ruangan Anda sebesar apa ya pakai air purifier yang lebih besar. Kalau ruangannya kecil, cukup pakai yang lebih kecil. Ya, itu lihat kriterianya, lihat speknya masing-masing. Saya juga nggak hafal tuh panduan ukurannya. Tapi yang jelas pastikan air purifier-nya juga pakai HEPA filter ya, karena itulah yang sudah terbukti maskapai-maskapai penerbangan juga pakai HEPA filter. Itu yang terbukti baik buat menyaring udara ventilasi di ruangan kita. Oke, tetapi untuk air purifier ini khusus nggak? Misalnya khusus untuk air purifier yang virus corona. Kan kadang-kadang di pasaran beredar tuh, oh yang ini virus biasa, oh yang ini virus corona. Nah, apakah itu hanya untuk isinya apa ya, buat keperluan hanya trade gitu ya, dagang, atau memang kita harus pilih filter yang khusus untuk virus corona ini gitu? Tidak ada istilah filter khusus untuk virus corona, Pak. Jadi sebenarnya kalau kita lihat statement seperti itu, sebenarnya kita harus kritisnya gini. Oh, kenapa hanya untuk virus corona? Padahal ukuran dari virus SARS-CoV-2 itu ya sama juga dengan virus-virus lainnya. Jadi sebenarnya nggak ada kekhususan harus filter khusus ya. Semua virus itu ukurannya kecil dalam satuan mikron. Ya, jadi filter-filter itu apa aja yang penting air purifier dengan HEPA filter bisa Anda pakai. Oke, ada pertanyaan tentang vaksin lagi. Saya setelah vaksin pertama, saya AstraZeneca. Apabila jadwal vaksin keduanya saya sedang mengalami COVID, bagaimana vaksin keduanya? Kemana saya harus mendapatkan vaksin kedua? Apakah saya bebas ikut vaksin tipe kedua AstraZeneca dimanapun? Ini tadi sudah terjawab juga, jadi yang penting Anda sudah selesaikan isolasi mandiri, prioritaskan dulu kesembuhan Anda, ya, apalagi kalau misalnya ternyata COVID-19 yang Anda derita sedang sampai berat, ya. Kalau sudah sembuh, silakan dapatkan dosisnya. Walaupun mungkin agak terlambat, yang penting selesaikan dulu isolasi. Dapatkan di fasilitas kesehatan yang Anda bisa dapatkan di tempat vaksin yang sama dengan vaksin pertama boleh. Ya, ikuti aja petunjuk dari pendaftaran Anda melalui Peduli Lindungi itu. Oke, terima kasih. Vitamin D3 sama vitamin D lebih bagus yang mana ya? Lalu bedanya apa sih? Oke, pertanyaannya juga bagus dan kritis. Untuk menjelaskan ini, tadi saya juga dengar ada satu bapak yang suka berjemur, katanya saya ceritain dikit deh soal vitamin D. Kenapa sih berjemur baik buat kita? Jawabannya gini, ketika matahari kena ke kulit kita, ya, kulit kita itu mensintesa membuat sebuah zat yang namanya kolekalsiferol. Ini zat yang sama yang kita minum di vitamin D3 itu. Tapi perjalanan kolekalsiferol di dalam tubuh kita tuh nggak berhenti sampai di situ. Setelah dibentuk kulit, dia harus melalui perubahan yang dilakukan oleh liver, oleh hati. Hati merubah si kolekalsiferol tadi menjadi satu zat yang namanya kalsidiol atau D2. Dari hati, D2 tadi dirubah lagi jadi di ginjal menjadi satu zat yang namanya kalsitriol. Kalsitriol inilah bentuk yang paling efektif untuk memberikan khasiat dari vitamin D yang kita minum. Jadi tentu pilihlah yang vitamin D3 untuk kita konsumsi. Nah, by the way, soal berjemur, jam berapa sih yang terbaik?
banyak statement orang berbeda-beda ya, tapi prinsipnya Bapak Ibu, matahari yang lewat di atas rumah Pak Teddy sama matahari yang lewat di atas rumah saya, ketinggian sudutnya kan beda-beda. Mungkin matahari terbaik di atas rumah saya jam 11 siang, tapi di rumah Pak Haryadi misalnya lebih pas jam 2 siang misalnya. Ya, jadi secara umum sebenarnya antara jam 9 sampai jam 4 sore itu masih ada matahari yang mengandung ultraviolet gelombang B. Yang kita mau adalah UVB ya, bukan UVA, apalagi UVC bukan. Ya. Nah, jadi untuk mengetahui kapan sih waktu terbaik untuk rumah saya, itu ada aplikasi bagus yang Anda bisa pakai namanya aplikasi Dminder, D-M-I-N-D-E-R, Dminder. Dia bisa kasih tahu tuh di HP kita, ini jam yang pas banget nih buat kamu berjemur 15 menit. Sana keluar, matahari lagi tinggi di atas rumah kamu. Nah, jadi sebenarnya personal banget ketinggian matahari di masing-masing tempat kita tinggal itu. Gitu. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan berikut. Lalu mengenai infeksi virus COVID via mata itu gimana ya, dokter? Katanya kan tadi kita lihat kan semua melalui hidung, katanya kan terhirup nempel di hidung. Tapi mata ini gimana? Tadi yang mengenai face shield. Nah, orang kan seringkali sekarang pakai face shield. Nah, itu face shield sebenarnya ngebantu nggak sih? Atau itu cuma fashion aja sebenarnya? Karena dia nggak punya daya tangkal sebenarnya. Oke, pertanyaan yang juga bagus. Virus SARS-CoV-2 bisa masuk ke tubuh kita itu melalui sebuah tempat duduk atau reseptor yang namanya ACE2 reseptor. Nah, reseptor ini paling banyak ada di hidung ya, di nasofaring, di tubuh kita ini punya yang namanya membran mukosa. Membran mukosa tuh lapisan yang kayak misalnya mulut nih, ya, dindingnya ada mukosa bagian mulut. Mata kalau kita tarik ke bawah itu juga mukosa. Nah, prinsipnya virus itu bisa menempel pada semua mukosa yang ada. Ya, tapi tentu untuk dia menempel di mata, chance-nya lebih kecil nih dibandingkan dia masuk melalui udara yang kita hirup di hidung kita, gitu. Jadi makanya memang betul kalau Anda habis pegang sebuah benda yang kebetulan ada droplet virusnya, terus Anda kucek-kucek mata, Anda bisa tertular, gitu loh. Nah, bagaimana dengan penggunaan face shield? Bermanfaat nggak? Bermanfaat kok, pakai aja. Tapi kalau penggunaan face shield tanpa penggunaan masker ya itu salah. Itu seperti yang kita lihat di TV-TV ya, banyak artis pakainya face shield doang, nggak pakai masker, salah kaprah juga. Ya, tapi kalau Anda mau pakai face shield, silahkan, itu bermanfaat. Walaupun memang sampai hari ini WHO, CDC, dan Kementerian Kesehatan Indonesia memang nggak mewajibkan protokol rutin buat pakai face shield. Ya, karena sekali lagi chance untuk masuknya virus melalui mata jauh lebih kecil. Mata kita ini punya refleks kornea, dia bisa mengedip dengan sangat cepat gitu loh. Salah satunya ya bentuk pertahanannya. Kira-kira gitu Pak Haryadi. Oke, terima kasih Dokter Marco. Mungkin dari rekan-rekan nih partisipan ada yang mau tanya langsung nggak ya? Mungkin ada yang kesulitan chat. Kalau ada yang mau tanya langsung boleh resen. Saya buka kesempatan ya biar lebih interaktif. Mungkin ada pertanyaan yang mau langsung ditanyakan. Silakan. Dari co-host mungkin udah ada yang mau bicara. Silakan co-host bisa bantu ya. Oh, Novita Lestari. Silakan tolong di open mic-nya ya untuk Ibu Novita Lestari. Co-host tolong bantu open mic. Ya, Ibu Novita, silakan mau bicara langsung aja. Ya, terima kasih kesempatannya Pak Haryadi, Dr. Marco, mohon penjelasannya nih. Kebetulan kan saya punya hewan peliharaan ya, dokter ya. Nah, apakah ada kemungkinan saya bisa mengalami gejala bahkan terpapar COVID dari hewan peliharaan saya ini, dokter? Mohon penjelasannya, dokter. Oke, terkait dengan hewan ini harus saya jawab bahwa kita belum tahu persis, Mbak Novita yang tanya ya. Kita belum tahu persis apakah hewan-hewan itu bisa membawa dan menularkan ke tubuh manusia. Yang jelas, virus SARS-CoV-2 ini memang awalnya merupakan penyakit zoonotik. Apa tuh penyakit zoonotik? Penyakit zoonotik adalah penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia awalnya. Tapi hewan yang diduga menularkan SARS-CoV-2 itu memang kelelawar dan memang sudah diteliti terbukti pada tubuh kelelawar didapatkan virusnya. Tapi tidak demikian pada hewan-hewan lain. Bagaimana kalau kita pelihara anjing atau kucing, apakah dia bisa kena COVID lalu menularkan ke kita? Belum ada data yang bilang seperti itu, ya. Jadi sampai hari ini kita anggap tidak seperti itu, tidak bisa seperti itu.
Oke, terima kasih. Langsung Pak Yusuf Lukito, co-host bisa bantu open. Ya, selamat siang Pak Haryadi Ya, selamat siang Pak. dan Pak Marco. Dokter Marco, saya mau tanya kalau kita melakukan aktivitas berenang itu apakah ada resiko bisa terkena COVID nggak ya dari air? Makasih. Terima kasih Pak Yusuf pertanyaannya. Jawabannya ada resiko seperti itu. Tapi kan kalau mau pakai masker di kolam renang nggak mungkin juga ya. Jadi memang ada studi yang menemukan bahwa ada loh penularan di kolam renang karena ketika kita tarik dan buang napas di dalam air itu bisa jadi ada droplet yang ikut keluar lalu mengambang lalu kena ke kita. Ya jadi dalam situasi seperti ini kalau misalnya Anda nggak berenang di rumah sendiri, misal berenangnya di tempat umum, lebih baik hindari dulu ya, lebih baik nggak usah. Oke, berikutnya Bapak atau Ibu Sun nih, silakan langsung. Iya, selamat siang dokter sama bapak-bapak sekalian. Saya mau nanya untuk orang tua saya. Orang tua saya udah 50 tahun ke atas, sudah vaksin Sinovac 2 kali. Apakah perlu vaksin influenza dan vaksin pneumonia lagi, dok? Oke, terima kasih pertanyaannya bagus Bu Sun. Vaksin untuk orang dewasa. Nah, gara-gara pandemi nih, orang jadi lebih aware terhadap vaksin terhadap orang dewasa. Sebenarnya kalau mau tahu, dari dulu udah direkomendasikan bahwa mereka yang usianya 20 tahun ke atas itu harus dapat vaksin influenza setahun sekali. Kenapa setahun sekali? Karena virus influenza juga tiap tahun bermutasi. Ya, jadi kalau Bapak Ibu pernah dapat vaksin influenza mungkin tahu tuh di kotaknya ada tulisan vaksin influenza 2019, vaksin influenza 2016. Jadi sesuai tahunnya. Itu udah kayak musim bola 2019 2020. Dia tulisnya seperti itu. Ya. Nah, apakah perlu? Jawabannya perlu ya. Jadi memang CDC dan WHO juga menyarankan untuk kita sebenarnya melengkapi nih vaksin-vaksin yang bisa kita dapatkan. Untuk vaksin influenza itu disarankan semua orang dewasa setahun sekali. Ya, tapi untuk vaksin pneumokokal vaksin atau yang Bapak Ibu pernah dengar namanya PCV, pneumokokal vaksin, itu sebenarnya lebih disarankan buat mereka yang lansia, ya, khususnya yang sudah usianya 65 tahun ke atas. Ada beberapa kelompok orang tua yang usianya belum 65, tapi disarankan juga dapat vaksin pneumokokal ini. Misalnya mereka yang pernah kena pneumonia, mereka yang pernah kena penyakit meningitis, itu adalah kelompok-kelompok yang disarankan. Ya, jadi saya nggak bisa jawab buat semua orang rata. Anda yang belum 65 dan perlu vaksin pneumokokal itu harus dinilai dulu kondisi klinisnya sama dokter. Tapi secara umum vaksin PCV tadi lebih diperuntukkan buat orang tua. Kenapa orang tua penting? Orang tua itu mobilitasnya udah tidak setinggi anak muda. Banyak bahkan orang tua yang kita bilang bed rest terus gitu ya, nggak bisa kemana-mana lagi selain di tempat tidur. Nah, posisi di mana dia mobilitasnya kurang, di tempat tidur terus, itu bikin dia lebih rentan terhadap infeksi. Dan salah satu infeksi yang paling membunuh pada lansia adalah pneumonia. Makanya kita butuh vaksin PCV itu. Ya. Oke, langsung Pak Muntoha, silakan. Yes, terima kasih Pak Haryadi. Selamat siang Dr. Marco. Saya mau menanyakan terkait dengan masker, Dokter. Saat ini kan kita ada pemakaian untuk double masker untuk mencegah lebih baik gitu ya. Terkait dengan N95, apakah harus menggunakan double juga atau cukup satu saja, Dok? Itu yang pertama. Pertanyaan kedua, apakah memungkinkan orang yang terkena penyakit jantung bisa ikut vaksin, terutama untuk orang tua? Itu aja, Dok. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Muntoha pertanyaannya. Untuk masker, kalau yang disarankan double adalah masker medis di dalam, masker kain di luar. Kalau Anda sudah pakainya yang tipe KN95 yang seperti mangkok atau bahkan yang N95, jangan didouble ya karena tidak perlu. Tadi saya juga lihat di kolom chat ada yang bertanya, kenapa dok kalau masker medis nggak boleh didouble dengan masker medis lagi? Karena sekali lagi desainnya memang dibuat bukan buat ditumpuk gitu. Ya jadi kalau Anda perhatiin coba deh pakai masker medis satu, pakai lagi satu lagi.
itu malah ada celah-celah yang akan timbul. Makanya disarankan yang di luar itu masker kain. Ya, jadi itu alasannya nggak perlu didobel. Yang KN95 dan N95 tidak perlu didobel karena efek proteksinya sudah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan masker medis biasa. Jadi dinilai cukup dipakai satu lapis saja. Ya, Anda yang bukan tenaga medis nggak perlu pakai yang N95, pakai aja yang KN95. Kita aja sebenarnya nggak mau pakai itu, sesak banget kalau nggak terpaksa karena napas tidak nyaman sekali dengan masker N95. Pertanyaan kedua terkait penyakit jantung. Asosiasi Perhimpunan Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah di Indonesia telah mengeluarkan rekomendasi mengenai siapa-siapa aja yang boleh dan nggak boleh divaksin. Prinsipnya, kondisi jantungnya kita harus tahu dulu penyakit jantung yang seperti apa nih. Apakah serangan jantung, ataukah mereka yang serangan jantung misalnya dengan operasi bypass, serangan jantung yang dipasang ring, itu kan semuanya akan berbeda-beda. Tapi secara umum, mereka ini semuanya boleh divaksin, kata Perhimpunan Dokter Jantung. Nah, terus lantas yang nggak boleh siapa? Yang nggak boleh adalah kalau sakit jantung ini lagi berlangsung. Misalnya nih, Anda ketahuan kena serangan jantung, lalu Anda direncanakan untuk operasi minggu depan. Ya jangan divaksin dulu, karena penyakit jantung Anda sedang akut dan sedang berlangsung. Tapi di samping itu, mereka yang penderita penyakit jantung sudah lama, sudah tahu sakitnya, sudah minum obat rutin, boleh untuk ikut vaksin, aman. Ya, Bu Diana langsung silakan. Ya, selamat siang Dr. Marco. Saya dengan Diana, saya ingin menanyakan kebetulan dengan itu ya keluarga saya, jadi dari pihak orang tua dan adik yang kecil juga lagi sedang kena COVID, lagi masa isoman dan papa saya kan dirawat di rumah sakit. Yang saya mau tanyain, ada beberapa teman saya juga bilang dan bahkan pada saat kita konsultasi dengan dokter di rumah sakit PIK, dibilang harus periksa di dimer ya, harus periksa di dimer dan juga harus cek lab gitu. Yang saya mau tanya, apakah memang periksa di dimer dan cek lab itu diperlukan gitu sama pasien yang memang sudah terkena COVID? Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua yang saya mau tanya, untuk vaksinasi yang dibilang tadi penyakit komorbid, misalkan ada salah satu dari famili yang memang sakitnya epilepsi, apakah untuk pasien epilepsi diperbolehkan nggak sih vaksinasi, Dok? Karena udah konsultasi, jadi ada perbedaan pendapat. Dokter Singapura bilang boleh, dokter Indo bilang nggak boleh. Jadi yang mana yang seharusnya dilakukan? Gitu aja, Dok. Thank you. Makasih Bu Diana Tirta, pertanyaannya bagus dan ini memancing topik yang memang belum sempat saya sebut tadi, tapi ini penting. Ya, pertama soal pemeriksaan darah. Rekomendasi sampai hari ini dengan jelas menyebutkan pada setiap penderita COVID, alangkah baiknya untuk dilakukan pemeriksaan darah. Tapi jangan mendewakan D-dimer. Banyak orang ceknya D-dimer doang. Nih dok, saya udah cek D-dimer. Enggak, yang dicek harus lengkap. Apa aja yang dicek? Nah, catat nih. Pemeriksaan darah lengkap namanya complete blood count itu satu. Yang kedua adalah pemeriksaan CRP. CRP itu salah satu penanda peradangan yang penting untuk menilai COVID ini berlanjut jadi badai sitokin yang berat enggak gitu. Yang ketiga adalah enzim liver yaitu SGPT dan SGOT. Yang keempat adalah pemeriksaan fungsi ginjal, yaitu ureum dan kreatinin. Dan yang kelima baru D-dimer. D-dimer harus disertai juga jangan D-dimer sendiri. Ini banyak orang salah kaprah. Saya ceknya, dok, saya udah cek D-dimer. Ini gimana hasil D-dimer saya perlu pengencer darah enggak? Pemeriksaan D-dimer itu baru bisa diinterpretasi dengan lengkap jika disertai dengan pemeriksaan prothrombin time atau PT namanya prothrombin time sekali lagi. Dan juga banyak beberapa dokter minta pemeriksaan fibrinogen, tapi yang terakhir ini fibrinogen ini tidak rutin diperiksa. Nah, sedikit lagi tentang D-dimer, kenapa sih D-dimer ini penting? Bapak Ibu, COVID-19 itu setelah kita 18 bulan kena pandemi ini, sekarang kita udah mengerti bahwa keadaan COVID-19 itu cenderung membekukan darah. Jadi bahasa medisnya sebuah keadaan yang bikin trombosis gitu, bikin darah membeku. Makanya kita perlu cek D-dimer ini. Banyak orang yang jadi meninggal gara-gara gangguan pembekuan darahnya ini, bukan gara-gara infeksi virus awalnya gitu loh. Nah, nanti setelah dilakukan pengecekan ini, dokter akan menilai apakah Anda perlu nggak ya dikasih pengencer darah. Di dalam kedokteran kita mau mencapai keseimbangan. Jangan sampai orang berdarah-darah, tapi jangan sampai orang darahnya membeku. Ini jungkat-jungkit nih.
Kalau terlalu banyak dikasih pengencer darah tanpa dikira-kira, nanti orangnya berdarah-darah. Tapi kalau orangnya perlu pengencer darah tapi nggak dikasih, darahnya bisa membeku. Kalau membeku, ya tergantung bekuannya di mana. Kalau bekuannya di pembuluh darah otak, bisa jadi stroke. Bekuannya di pembuluh darah kaki, bisa jadi yang namanya DVT, deep vein thrombosis, dan sebagainya. Intinya ini adalah perlu penilaian dari dokter spesialis penyakit dalam. Jangan juga Anda nilai diri Anda sendiri, dok, D-dimer saya lebih dari 500 nih, 700. Saya perlu nggak minum pengencer darah? Nah, faktanya D-dimer itu pemeriksaan yang sensitif tapi kurang spesifik. Ingat tadi slide saya yang pertama. D-dimer itu pemeriksaan yang sensitif tapi tidak spesifik. Artinya ada kondisi-kondisi lain di samping pembekuan darah yang bisa bikin D-dimer naik. Orang dengan kanker D-dimernya tinggi juga, Bapak Ibu. Orang lagi kena infeksi D-dimernya tinggi juga. Jadi dokter akan menilai ini D-dimernya gara-gara infeksi COVID-nya semata atau memang orang ini mengalami gangguan pembekuan darah. Ya, jadi idealnya dicek pada tiap-tiap orang. Lalu pertanyaan kedua tadi terkait dengan epilepsi. Secara umum rekomendasi yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis di Indonesia, penderita epilepsi boleh divaksin asalkan tidak sedang kambuh. Epilepsi kekambuhannya pasti kejang, betul nggak? Epilepsi kan kekejangan gitu ya. Ya, jadi kalau dia sedang tidak kejang-kejang, terkontrol dengan minum obat, apapun itu obatnya, baik itu asam valproat atau apapun, kalau dia terkontrol vaksin. Nah, kalau tadi Anda bilang ada perbedaan pendapat nih antara dokter Singapura dan dokter Indonesia. Nah, saya percaya kalau memang dokter yang memang dokter saraf khususnya ya, yang merawat epilepsi dari keluarga Anda ini bilang tidak boleh, itu pasti ada pertimbangan. Ya, tinggal Anda diskusikan, dok, pertimbangan dokter apa ya sehingga saya yang punya epilepsi ini kok nggak boleh divaksin. Anda diskusi. Ya, yang saya sampaikan epilepsi boleh divaksin adalah panduan umum. Tapi kan sekali lagi kondisi orang per orang bisa beda-beda. Ya, jadi kalau dokter yang merawat bilang nggak boleh, saya malah menyarankan ikuti. Pasti dia punya pertimbangan tersendiri itu, gitu ya. Oke, dokter, nih ada yang belum jelas mengenai apa sih beda hand sanitizer dan desinfektan. Ya, Oke. apakah kan saat ini banyak orang katanya harus bawa tools tuh. Saya harus bawa hand sanitizer, saya harus bawa desinfektan. Udah gitu ada yang food gradable gitu kan. Ada yang ini. Jadi saya harus pakai yang mana nih? Apakah saya boleh semprot desinfektan ke tangan atau sanitizer buat barang atau gimana sih seharusnya untuk kita yang prevent ini ya. Jadi untuk makasih prevent. Pak Haryadi, ini pertanyaannya juga bagus. Saya sih mungkin nggak bisa menjawab dari aspek kimiawi kandungannya ya, tapi yang pemahaman saya gini, hand sanitizer itu didesain buat dipakai di tangan kita. Jadi dia campurannya selain tentu kadar alkohol yang cukup buat mencampur, ya buat membunuh kuman dan virus, tentunya dia aman juga nih buat sensitivitas kulit tangan kita. Nah, desinfektan saya percaya dia punya kandungan yang berbeda, karena tujuannya adalah untuk menyemprot barang dan ruangan. Ya, tapi sekali lagi WHO bulan lalu kalau nggak salah ya sempat ngetawain Indonesia lah dalam tanda kutip. Kok di Indonesia sering semprot desinfektan di ruang terbuka? Padahal tidak direkomendasikan untuk semprot desinfektan di ruang terbuka. Desinfektan itu harus disemprotnya di ruang tertutup. Karena nggak bermanfaat kalau disemprot di ruang terbuka cuma mubazir doang katanya. Jadi jelas berbeda, kandungannya berbeda, tapi keduanya diharapkan bisa membunuh virus. Nah, kalau Anda membandingkan hand sanitizer dengan cuci tangan, lebih baik mana? Jawabannya lebih baik cuci tangan. Ya, hand sanitizer itu dipakai di luar rumah. Lebih baik kalau Anda bisa akses sabun dan air mengalir, itu yang terbaik. Terus kalau yang saat ini kan beredar di pasaran tuh ada handgun itu ya, Pak, atomizer gitu ya. Iya, iya. Nah, itu juga mengurangi nggak sih fogging seperti itu, perlu nggak sih untuk kita mengurangi resiko infeksi? Oke, Pak Haryadi, ini saya baru tahu barangnya beberapa hari yang lalu karena istri saya bilang ke saya tuh, teman kamu ada yang pakai tuh handgun atomizer, ionizer, bagus nggak sih? Nah, ini terus terang saya belum baca, ya saya belum cari tahu apakah alat itu betul-betul ada evidence yang bilang itu bagus. Saya nggak tahu Pak Haryadi, saya mesti baca lagi untuk atomizer itu. Oke, baik-baik. Ada pertanyaan lagi, dok, saya sudah kena COVID dan terkena ada yang sudah terkena COVID dan terkena moderate pneumonia. Berapa lama sih efek samping agar bisa pulih seperti normal sesudah negatif, PCR-nya negatif maksudnya? Ya, terima kasih. Ini terkait dengan paru-paru ya.
Tadi Anda jangan bingung kalau Anda nanyanya gitu, saya nangkapnya berarti Anda percaya Anda kena dua kondisi gitu ya. Anda kena COVID-19 lalu moderate pneumonia. Nggak begitu cara nangkapnya. COVID-19 itu ya pneumonia. Pneumonia adalah peradangan paru-paru. Pneumonia disebabkan banyak bakteri, virus, jamur. Nah, salah satunya virus COVID-19. Jadi COVID-19 itu pneumonia, Bapak Ibu. Nah, terkait dengan kerusakan paru-paru yang terjadi karena infeksi ini, tiap orang keparahannya akan berbeda-beda ya. Itu dinilai dari hasil ronsen ataupun CT scan oleh dokter yang akan menilai. Nah, ketika tubuh kita terinfeksi, khususnya paru-paru kita terinfeksi, itu seringkali tubuh kita membentuk yang namanya jaringan parut. Sama kayak Anda jatuh dari sepeda, lutut Anda luka robek, 2 minggu lagi itu luka kering, betul nggak? Jadi jaringan sisa gitu. Nah, paru-paru kita juga begitu. Ya, jadi jaringan sisa atau bahasa kerennya namanya fibrotic scar itu pada tiap orang beda-beda. Ada orang yang habis kena COVID-19 parah banget paru-parunya. Sebulan kemudian dicek di ronsen sama dokter bersih. Ada juga yang masih ada sisa. Nah, jadi respon beda-beda pada tiap orang. Bisa aja itu menyisakan bekas luka yang akan menetap. Bisa juga itu akan hilang untuk selama-lamanya. Ya, tapi kecenderungannya secara umum bekasnya biasanya hilang pada COVID-19. Lain halnya dengan TBC. TBC itu biasanya menimbulkan bekas pada paru-paru yang menetap seumur hidup. Tapi sekali lagi, ini nggak bisa dipukul rata pada semua orang. Tiap orang beda-beda. Dievaluasi melalui ronsen dengan dokter Anda. Oke, terima kasih dokter. Nah, ini ada pertanyaan nih untuk para perokok nih. Asap rokok bisa menularkan virus corona nggak? Lalu bagi penderita yang suka merokok ini, apakah lebih parah? Karena kan asap rokok kita udah tahu resikonya tinggi ya. Apakah demikian nih? Jadi yang merokok itu lebih bahaya untuk virus COVID. Dan rokok itu bisa menjadi media untuk menularkan, kan seringkali kan orang menghembuskan ya. Nah, itu bisa menjadi media nggak menularkan virus. Oke, jawaban yang pertama, apakah asap rokok bisa menularkan COVID-19? Jawabannya tidak ya. Kecuali Anda benar-benar ngerokok berdua seseorang dalam jarak yang sangat dekat, ya bisa aja ada droplet yang nggak sengaja ikut terbawa. Tapi tentu chances-nya jauh lebih kecil. Nah, tapi Bapak Ibu yang merokok, kabar buruk buat Anda, penelitian sudah banyak banget dilakukan dan sudah terbukti bahwa perokok itu menderita COVID-19 yang jauh lebih berat dibandingkan dengan mereka yang tidak merokok. Bahkan penelitian ini bilang orang-orang yang udah berhenti merokok aja tapi pernah merokok selama sekian waktu dalam hidupnya itu juga beresiko buat menderita COVID-19 yang lebih berat. Jadi kalau Anda masih merokok, mungkin boleh pertimbangkan buat stop. Nah, mengenai penggunaan masker nih, saya udah pakai masker double, tapi saya seringkali lupa nih cuci masker kainnya gitu loh. Apakah ini juga beresiko ya untuk ini atau perlu menggantinya berapa lama sih kalau sampai isinya saya malas ganti masker, saya seharian pakai aja. Nah, itu apakah justru malah berbahaya bukannya melindungi? Untuk masker nih durasinya ya berarti ya durasi. Ini pernyataan saya ekstrim nih. Saya mau bikin pernyataan yang agak ekstrim. Kalau Anda cara pakai maskernya jorok, Anda taruh di mana-mana gitu ya, itu akan lebih bahaya dibandingkan Anda nggak pakai masker. Kenapa? Kalau Anda copot, taruh di mana-mana, taruh di sebelah wastafel, Anda pakai lagi besok, itu akan jauh lebih membahayakan tubuh kita. Ya, jadi khususnya masker kain itu memang didesain buat dicuci. Jadi jangan punya cuma satu masker kain, milikilah beberapa. Jadi Anda bisa pakai 1 hari cuci, 1 hari cuci. Nah, bagaimana dengan masker medis, Dok? Idealnya banget masker medis juga sekali pakai buang sebenarnya. Ya, kecuali kalau praktek saya pribadi, kalau KN95 itu saya bisa simpan untuk 2 kali pemakaian. Jadi sesudah saya pakai, saya masukkan ke UV sterilizer. Ya, jadi alat UV sterilizer itu mengandung gelombang UVC dan dia bisa membunuh mikroorganisme. Nah, kalau Anda punya alat seperti itu boleh Anda pakai lebih dari 1 kali ya. Tapi kalau Anda nggak punya, lebih baik pakai dan buang gitu. Tapi menilai kelangkaan dan mahalnya harga masker hari-hari ini, ada baiknya deh investasi alat itu karena nggak terlalu mahal juga. Oke, dari tadi kan kita bicara prokes ya, maksudnya bicara perlindungan dari luar nih. Nah, saat ini bagaimana sih membangun imun tubuh yang sifatnya kata orang probiotik ya? Ada probiotik, ada prebiotik. Nah, ini bagaimana pertahanan dari dalam kita untuk kita bangun gitu loh. Selain dari tadi vitamin D gitu ya. Bagaimana dengan probiotik ini? Karena kan yang saya pernah dengar ya, nggak tahu kalau salah kalau dikoreksi,
imun itu adanya di saluran cerna kita. Jadi kalau misalnya saluran cerna kita bersih, itu bisa bagus, dan probiotik kita cukup, imun kita juga itu bisa cukup. Nah, ini gimana mengenai probiotik? Terima kasih, pertanyaannya sangat kritis dan bagus. Ini yang nanya pasti sangat mengikuti perkembangan medis hari ini. Yang dimaksud dengan probiotik adalah semua flora normal, istilah kami. Flora normal itu maksudnya bakteri yang ada di tubuh kita, tapi dia nggak mengganggu, nggak menyerang tubuh, malah dia bagus buat memelihara ekosistem mikrobakteri di dalam tubuh kita. Nah, penelitian tentang probiotik ini hari-hari ini bahkan beberapa tahun terakhir itu hits ya. Jadi sekarang sedang dikembangkan, terutama penelitiannya banyak diberlangsungkan di US. Mereka pengen bikin sistem imun tuh jadi personal dari orang ke orang. Jadi oh kamu rentannya terhadap bakteri ini nih, dikasih probiotik bakterinya ini supaya tubuh kamu baik. Ya, tapi sekali lagi untuk COVID-19 belum ada pastinya ya probiotik yang memang ditujukan untuk COVID-19. Penelitiannya belum sejauh itu ya. Tapi apakah bagus untuk kita punya probiotik di dalam tubuh? Boleh-boleh aja ya Bapak Ibu, untuk minum probiotik silahkan aja. Probiotik memang kita nggak minum sebagai suplemen rutin. Biasanya mereka yang minum probiotik, Pak Haryadi betul tadi ya, salah satunya di saluran cerna tuh yang ada flora normal. Walaupun bukan hanya di saluran cerna, di alat kelamin juga ada flora normal. Ya, makanya untuk perempuan nggak disarankan tuh untuk selalu pakai pencuci untuk alat kelaminnya, karena itu bisa membunuh kuman-kuman baik yang ada di situ gitu. Ya, jadi untuk probiotik sekali lagi penelitiannya untuk COVID-19 belum banyak, kita belum tahu apakah betul-betul ada manfaat, tapi untuk secara umum silakan aja ya untuk menjaga keseimbangan sistem imun kita. Oke, mungkin saya ini terbatas ya, kita 2 menit lagi harus selesai. Thank you nih. Ada pertanyaan terakhir nih. Buat rekan-rekan yang pertanyaannya masih belum terjawab, mohon maaf ya karena keterbatasan waktu ya. Nanti karena masih ada sesi berikutnya, nanti mungkin Pak Teddy bisa bantu jelasan lagi dengan interaksi ya, nanti kalau Pak Teddy ada slot waktu lagi. Nah, ini ada yang bertanya, dok saya udah kena COVID nih, apakah berarti ya kondisi tubuh saya ini udah nggak bisa pulih seperti awal lagi sebelum terkena? Jadi isinya ya udah pasti tubuh saya akan, isinya udah rusak lah, ibaratnya kalau misalnya benda itu udah dilobangin paku, itu ya bekasnya akan muncul terus, jadi udah nggak bisa fully normal gitu. Apakah sih jadi nggak boleh olahraga berat, atau saya jadi ya udahlah, saya akan jadi berbeda dengan saya yang dulu karena saya udah kena COVID. Jadi isinya ya jadi lemah atau gimana nih? Apakah body saya bisa recover normal nggak 100% seperti sehat lagi gitu? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jawaban untuk ini adalah secara umum infeksi COVID-19 itu infeksi yang sifatnya akut. Ya, maksudnya apa sih dok? Sifat akut artinya infeksi yang berlangsung selama beberapa waktu tertentu lalu selesai. Ya, itu yang sebenarnya sifat dari virus ini. Nah, tapi memang kita tahu sekarang ada yang disebut dengan long COVID. Banyak orang masih merasa gejala bahkan setahun sampai setelah sembuh dari COVID-19. Untuk itu memang masih dipelajari kenapa sih bisa ada orang yang recover-nya lebih lama dibandingkan orang lain. Tapi secara umum seseorang itu bisa pulih total dari COVID-19. Bukan berarti Anda kena COVID-19 terus jadi punya bekas luka yang tidak bisa hilang dan sebagainya, tidak seperti itu. Ya, walaupun ada gejala-gejala sisa yang seringkali rese dan mengganggu dalam waktu yang cukup lama, tapi secara umum orang pulih 100% dari COVID-19 walaupun sebagian ada yang menderita long COVID. Saya kira itu Pak Haryadi, mudah-mudahan cukup jelas. Ini kalau ada yang nggak sempat bertanya, saya juga melayani telemedicine secara gratis. Bisa DM aja ke Instagram opname.fm, tadi yang saya tampilkan di layar ya. Jadi yang ini ya, jadi kalau mau bertanya di Instagram ya, langsung ya? Iya, di sini ya, bisa tanya di sini. Kalau saya senggang, saya biasanya buka-bukain DM-nya, saya jawabin satu-satu. Nanti kalau Anda masih punya pertanyaan, masih penasaran, pengen tanya lebih lanjut, boleh tanya aja di sini. Ya. Ya. Oke, terima kasih Dr. Marco. Ya, kita terima kasih banget ya penjelasannya begitu lengkap, pertanyaan yang sulit-sulit pun udah dijawab dengan baik. Ya, kita terima kasih banyak nih. Nah, berikutnya sesi kita berlanjut ya untuk ke Pak Teddy Hartono. Ya, saya persilakan Pak Teddy Hartono untuk sesi berikutnya. Terima kasih. Ya, selamat siang semuanya. Terima kasih Pak Haryadi. Ya, selamat siang para rekan-rekan, teman-teman, juga para customer TDR ya. Jadi memang saya menyampaikan di sini
tadi kita sudah belajar banyak ya tentang virus COVID khususnya ya. Virus COVID tadi sudah dibahas, ada bakteri, ada sebetulnya ya virus bakteri itu sudah lama ya ada. Jadi semenjak dunia diciptakan itu sudah ada. Jadi ada bakteri yang baik, ada virus yang baik. Jadi nggak semua virus itu juga jahat ya. Parasit juga ada yang baik dan lain sebagainya. Jadi itu semua sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Ya, cuman kita memang kurang menyadari saja ya. Bahkan di dalam sel tubuh kita juga banyak bakteri-bakteri ya, triliunan ya di dalam sel, dan Tuhan sudah memberikan proteksi kepada kita itu melalui kulit ya. Kulit juga nggak bisa ditembus ya sembarangan. Lalu juga ada imun tubuh ya yang tersebar ada di titik-titiknya gitu ya. Baik di bagian leher, bagian ketiak, di paha dan lain sebagainya, yaitu untuk itu dialirkan melalui peredaran darah. Jadi dan di sana juga ada sel-selnya, ada B-sel, T-sel dan lain sebagainya gitu ya. Jadi sebetulnya Tuhan sudah memberikan ya menciptakan kita itu juga ada proteksi ya. Yang kita saat ini perlu lakukan adalah menjaga kesehatan, menjaga tubuh kita. Seringkali ya Tuhan sudah berikan kesehatan ya, sudah berikan imun tubuh, sudah berikan proteksi ya, tapi kita sendiri yang merusaknya ya. Kita melakukan cara hidup yang tidak sehat ya. Kita makan tidak bergizi ya, makan hanya asal kenyang, asal enak ya, dan juga tidak bergizi gitu ya, nutrisi, sehingga imun tubuh kita ini kurang. Lalu juga banyak komorbid yang dihasilkan itu, contohnya ya dari diabetes gitu ya, karena kita mungkin terlalu banyak minum kopi saset dan lain sebagainya gitu ya. Itu juga gulanya sangat tinggi gitu ya. Jadi itu juga sebetulnya memperburuk dan memberikan satu tekanan kepada imun tubuh ya. Juga kita juga tidak pernah olahraga gitu ya. Gizi tidak seimbang ya. Udara juga saat ini juga kan udara juga sangat kotor ya, polusi dan lain sebagainya. Jadi kita harus memperhatikan juga cara hidup kita, healthy lifestyle kita ya, karena penyakit itu sudah lama ya. Kalau kita lihat dari Alkitab misalnya, contohnya penyakit sampar ya, ketika Tuhan memberikan tulah di Mesir gitu ya, penyakit sampar itu sudah ada, dan pada tahun 1800-an itu juga sudah ada ya penyakit-penyakit yang dari yang ditimbulkan gitu ya. Jadi kita melihat sejarah itu sudah banyak penyakit-penyakit yang ditimbulkan, tapi manusia bisa bertahan karena ada imun tubuh. Nah, inilah yang harus kita jaga saat ini ya. Imun tubuh itu sangat penting karena virus yang kita ketahui tadi juga belum ada obatnya ya. Obatnya yang kita rata-rata yang digunakan itu ada obat untuk flu ya, untuk anti flu, antivirus untuk flu, lalu remdesivir yang tadi dicatat juga itu sebetulnya untuk mengobati virus Ebola yang saat itu timbul di Afrika, tapi ya dipakai lagi gitu ya. Lalu juga ada ivermectin atau hidrokloroquine yang digunakan, itu juga sebenarnya untuk malaria dan juga itu untuk parasit ya. Jadi saat ini COVID belum ada obatnya. Nah, tapi kita juga ada imun tubuh. Nah, kita jadi jangan galau ya, parno, kita tidak bisa khawatir gitu ya. Nah, ini juga saya mau mengingatkan bahwa ya kita tidak perlu khawatir yang berlebihan, ya kita serahkan, ya inilah saatnya. Kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi ya? Ya inilah saatnya untuk manusia juga berbalik ya, menurut saya mengingat kembali kepada Tuhan, karena kehidupan manusia itu sudah sedemikian bobroknya ya, sudah semakin ngaco boleh dibilang gitu ya. Melalui virus ini terjadi, pandemi ini terjadi, Tuhan juga berbicara melalui pandemi ini untuk manusia itu kembali kepada kehidupan yang lebih baik ya, kehidupan yang mengingat Tuhan ya, kehidupan yang juga lebih sehat ya, mengubah perilaku kita ya.
perilaku kita mungkin dulu biasanya kita ada imun tubuh inilah, cuek aja gitu ya, makan nggak usah cuci tangan gitu ya, ambil makanan gitu ya, banyak praktek-praktek seperti itu yang terjadi, dan inilah saatnya mengubah perilaku ya, kita lebih menjadikan perilaku kita itu berubah menjadi perilaku yang lebih bersih ya, hidup sehat. Nah inilah, dan juga kita juga lebih dekat ya dengan Tuhan. Saat ini kita tidak pernah bersyukur, misalnya dari dulu mungkin ya, atas udara yang kita hirup dari selama kita hidup, berapa banyak oksigen yang kita hirup ya, yang kalau kita harus bayar, kita kalkulasiin berapa yang kita harus bayar ya. Kita seringkali hitung-hitungan ya, udah diterima apa yang kita terima, kita jarang sekali gitu ya memberikan kepada Tuhan. Jadi Tuhan tuh menuntut, ya Tuhan tidak pernah menuntut ya, tapi kita selalu yang lebih menuntut Tuhan gitu ya. Ya, jadi Tuhan udah berikan semuanya, udah imun tubuh Tuhan berikan, kasih oksigen gitu ya, yang kita juga nggak bayar, kasih kesehatan dan lain sebagainya, kasih pemeliharaan, tapi kita tidak pernah mau memberikan ya yang terbaik untuk Tuhan. Kita malas-malesan, kita tidak mau memelihara tubuh kita ya, kita tidak mau melayani, kita tidak peduli terhadap sesama, ya masa bodoh lah gitu ya, lu gue gitu ya, padahal kita terima semua itu pemeliharaan dari Tuhan, tuh Tuhan yang melayani kita ya, tapi kita tidak pernah mau melayani orang. Nah inilah, melalui pandemi ini kita juga diingatkan ya untuk kita kembali mengasihi Tuhan, dan kita juga mengasihi sesama kita ya, kita peduli terhadap keadaan diri kita saat ini ya, hubungan kita dengan Tuhan ya diperbaiki ya, hubungan kita dipulihkan. Jadikanlah saat pandemi ini saat nggak boleh kemana-mana, PPKM harus di rumah ya, pulihkan hubungan kita dengan Tuhan, dengan keluarga, dengan diri kita sendiri. Kita pulihkan, kita gunakan waktu-waktu itu untuk lebih dekat kepada Tuhan, lebih dekat kepada keluarga ya, kepada sesama kita lebih dekat ya. Jadi jangan kita menjadi kita harus menjadi orang-orang yang sehat ya, orang-orang yang waras gitu. Jadi jangan kita ini lebih malah lebih banyak tersinggung, lebih banyak akhirnya berantem dengan orang ya. Kalau kita perhatikan ya, coba kita lihat kadang-kadang kalau kita lihat drama ya, kalau kita lihat kan ada yang nonton nih drama Korea atau sinetron atau dan lain sebagainya. Apa sih yang kita tonton sebetulnya? Yang kita tonton tuh sebetulnya adalah rusaknya hubungan manusia kan. Orang membunuh, orang menjek-jekan, mencelakakan orang apa. Nah, itu yang kita tonton seperti itu kan, tapi kita menikmatinya justru kan. Jadi kadang-kadang ini juga ada unsur. Nah, kalau kita di dalam masa pandemi ini, kita justru malah menonton hal-hal yang rusaknya hubungan manusia, kita menikmati. Jadi sebetulnya ada yang something wrong gitu ya. Kalau kita terlalu menikmati di sana ya, itu kan entertainment ya. Orang dia tahu bahwa itu adalah yang dilakukan itu adalah hanya sebatas film. Nah, tapi kalau kita menikmatinya, kita juga ada something wrong ya. Makanya jangan kita gunakan waktu-waktu ini adalah untuk bersama-sama dengan keluarga meningkatkan skill kita, lebih banyak berdoa, membantu community ya, community development, komunitas kita, tetangga kita yang memerlukan, peduli. Nah, inilah saatnya untuk kita juga mengembalikan hidup ya, well-being kita, hidup yang harmonis dengan Tuhan, harmonis dengan diri kita sendiri, harmonis dengan sesama ya, dan harmonis dengan lingkungan dan alam ciptaan lain, termasuk ada bakteri, virus, itu adalah semua ciptaan Tuhan ya. Dan bagaimana kita itu melihat kehidupan ini menjadi satu kehidupan yang harmoni ya. Itu aja dari saya. Biarlah kita tetap tenang, kita bisa melihat ya, nah, jangan panik gitu loh. Kita ada, Tuhan sudah berikan proteksi kepada kita, kita harus pelihara itu. Ya demikian Kak Redi. Wah, hari ini makanannya bergizi ya. Jadi dari pengetahuan kesehatan, dari Pak Teddy juga sisi spiritual, mengembalikan hidup kita, yang mensyukuri kehidupan yang sudah Tuhan berikan dan bagaimana menggunakannya untuk kebermanfaatan,
kita semua ya. Jadi masing-masing Terputus ya, sepertinya. terima kasih juga yang sudah bisa stay sampai akhir session ini. Mungkin sebelum saya close, dari Dr. Marco ada nggak sih last word yang mungkin mau dikasih buat kita semua sebelum nanti kita akan selesai? Terima kasih juga Pak Teddy udah menambahkan, saya kira jadi melengkapi sesi hari ini. Tetap tenang, kalaupun Anda terkena atau ada kerabat atau keluarga yang terkena, setidaknya sekarang Anda tahu apa sih yang bisa saya perbuat, sehingga saya percaya kalau kita mengambil keputusan berdasarkan apa yang sudah kita tahu dan kita yakin yang kita tahu itu kebenaran dan bukan hoax, kita bisa lebih tenang dan lebih bijak menghadapi situasi ini. Ya, saya kira itu aja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa membuka paradigma baru dan bisa bermanfaat lah buat kita semua. Salam sehat. Oke, terima kasih Dr. Marco, ya Pak Teddy. Ya, mari kita akhiri. Ya, kita tadi sudah mulai dengan doa ya. Kita akan akhiri sesi acara pada siang hari ini dengan doa. Ya, mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih atas pagi hingga siang hari ini kami boleh belajar, menerima informasi yang diberikan dari Dr. Marco, dan juga Tuhan juga melalui Pak Teddy, kami selalu diingatkan untuk bagaimana kembali menata hidup kami yang saat ini selingkungan, begitu banyak kerusakan, begitu banyak hal-hal yang jahat yang lebih kami sukai, Tuhan. Tuhan, biarlah melalui situasi saat ini kami pulihkan segala hal-hal yang negatif menjadi hal-hal yang bisa membangun diri kami kembali, hidup kami, keluarga kami, sehingga hidup kami bisa lebih berfokus kepada suatu hal yang baik, membangun hubungan yang baik dengan keluarga, memberikan dampak bagi komunitas, dan menjaga tubuh yang Tuhan percayakan kepada kami semua dengan lebih baik melalui informasi yang telah diberikan. Dan kami juga tidak khawatir dan kami tetap tenang menghadapi situasi apapun, sehingga kami bisa sungguh-sungguh memiliki respon yang tepat di tengah situasi yang saat ini kurang menguntungkan atau sangat mencekam. Ya, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada siang hari ini, segenap One Team Network kami juga berdoa agar seluruh yang hadir melalui Zoom, melalui YouTube, agar juga bisa sama-sama tetap stay safe and healthy. Tuhan, ingatlah doa kami ini, kami berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, selamat siang rekan-rekan semua. Terima kasih sudah ikuti sampai akhir. Ya, Dr. Marco terima kasih, Pak Teddy Hartono terima kasih. Ya, semoga kita bisa berjumpa lagi ya dalam event TDR One Team berikutnya. Ya, selamat siang. Ya, mungkin mic-nya boleh di-open ya rekan-rekan ya untuk bisa saling mengucapkan salam. Ya, thank you. Terima kasih semuanya. Thanks Pak Teddy. Terima kasih Pak Teddy. Terima kasih dokter Marco. Terima kasih Pak Terima Haryadi. kasih Pak Teddy. Tuhan Yesus memberkati. Semuanya. Terima kasih Sehat-sehat Dr. ya. Marco. Terima kasih. Salam sehat. Semuanya. Terima kasih semua. Jangan lupa makan siang. Betul. Terima kasih Pak Teddy. Terima kasih Pak Ya, Teddy. makasih Terima Pak Pak Teddy Roy. sudah boleh Sehat-sehat bergabung. selalu. Makasih Pak Dedi. Tuhan Sehat Yesus selalu Pak memberkati. Teddy ya. Ya, Pak sehat Haryadi. selalu Pak Roy. Salam sehat. Terima kasih. Pak Teddy. Sampai jumpa. Yo. Terima kasih One Team, Pak Teddy khususnya semuanya deh. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Pak Teddy. Ya, Cici ya. Ya, Bu Cici. Sehat selalu ya sana ya. Terima kasih. Mohon izin Pak Teddy. Ya, ya sama-sama silakan Pak Roy. Ya, Masuk lagi ya. ya kita nanti panitia akan ini peserta dimasukkan ke Waiting room ya. waiting room ya. Ya, tolong mungkin co-host nih, saya soalnya nggak jadi co-host nih. Tadi sempat keluar.